Nama saya Chu Beichen. Saya adalah tuan muda dari grup Chu. Karena suatu kecelakaan, terjebak di tanggal 8 Agustus selama 1000 tahun. Pada hari ini, apapun yang saya lakukan, akan direset pada tengah malam. Dalam 1000 tahun ini, saya berhasil mempelajari pertarungan, senjata api, keuangan, investasi bisnis dan perjudian, dan berbagai keterampilan lainnya. Dan memahami lebih dari 80% hal-hal dan orang-orang di Jinling. Sayangnya saya masih tidak bisa keluar. Hari ini adalah hari yang membosankan dan menjemukan lainnya. Tuan muda tampaknya sangat senang bermain. Tapi saya mendengar bahwa tuan muda. Apakah Anda ingin mencobanya? Saya adalah pacar adikmu. Berani kamu? Lepaskan saya. Lihat, berani tidak saya? Kamu bukan. Kenapa begitu kuat? Tidak menyangka Dewi yang dingin dan mempesona di Jinling. Begitu bernafsu secara pribadi. Kamu bajingan. Bukankah ini yang kalian inginkan? Chu Tianyo mengirimmu untuk menggoda saya. Begitu saya bebas sepenuhnya, maka saya akan melawan dan mempermalukanmu. Memberitahukan semuanya kepada publik. Bukankah kamu ingin membuat reputasiku hancur? Di dalam ini, ada semua video yang kamu inginkan. Lihatlah dengan baik. Sampah ini. Bagaimana dia bisa tahu dengan begitu jelas? Ibu, Chu Beichen itu. Ternyata begitu naif berpikir. Yun Er akan menyukainya. Nanti aku akan pergi dan membuatnya menyadari. Dia selamanya hanyalah seekor makhluk malang yang ibunya sudah meninggal. Kenapa kamu membuang waktu dengan dia? Aku hanya ingin dia mengerti. Dia selamanya hanya pantas menjadi anjingku. Menggoyang ekor meminta belas kasihan. Masih bisa bertahan. Nyonya, ada yang tidak beres. Ada apa? Nona Suyun telah dibuli oleh tuan muda. Apa? Aku cukup puas denganmu. Sayangnya, hanya ada 10 detik lagi. Sudah tengah malam pukul 12. Segala sesuatu yang terjadi hari ini akan direset. Kamu juga akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Apa maksudnya? 5, 4, 3. Sudah melewati pukul 12. Aku telah bebas. Aku telah bebas. Sesuai dengan perkembangan situasi, Chu Tianyo seharusnya akan mengenakan jas kotak-kotak, membawa stick golf. Datanglah ke sini. Karena semua yang kamu lakukan padaku, mengancam akan memukulku. Apa kamu pikir kamu seorang dewa? Prediksimu akurat? Chu Beichen, lihatlah. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Aku akan membunuhmu. Tuan muda ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Chu Tianyo, putra kesayangan ibu tiriku, Su Nancy. Ibunya tidak hanya membunuh ibuku, bahkan Chu Tianyo juga menggangguku sejak kecil, menghina aku dengan berbagai cara. Dulu saat terjebak, membunuhnya 1000 kali pun tidak ada artinya. Sekarang aku sudah bebas. Aku akan bermain-main denganmu. Bukankah ini hasil yang kalian inginkan? Pacar kamu sangat menggoda. Bajingan, aku akan membunuhmu. Beraninya kamu memukulku. Apa salahnya memukulmu? Aku adalah putra tertua keluarga Chu. Penerus yang pertama. Memukulmu adalah hal yang seharusnya. Chu, aku adalah kakakmu. Kamu tidak menghormati yang lebih tua. Aku memukulmu. Itu adalah untuk mendidikmu. Ada apa dengan bocah ini hari ini? Dulu dia dipukul hingga jadi bulan-bulanan olehku. Tidak ada yang melawan. Dia sudah gila. Saya butuh itu. Kamu Chu Beichen datang untuk mengajarku. Kamu memanggilku apa? Chu Beichen. Kamu dan aku. Kamu memanggilku apa? Chu. Panggil sekali lagi. Kakak. Jangan memukul lagi. Sakit hati. Bukan. Dia adalah adikmu. Jika kamu benar-benar melukainya, Nyonya Su tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu mengajarkanku cara melakukan hal. Anakku. Ibu, kamu datang tepat waktu. Su Nancy, si manis yang hipokrit, membunuh ibuku.
hanya untuk membuat Chu Tianyo menjadi pewaris. Selanjutnya, aku akan merebut kembali segalanya yang menjadi milikku. Aku akan membuat kalian membayar harga yang menyakitkan. Bei Chen, oh, kalian adalah saudara. Harus hidup rukun. Jangan bertengkar, mengerti? Aku baru saja memukul anak kesayanganmu. Kamu ingin sekali memukulku sampai mati, kan? Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Kamu juga anakku. Nanzi, jangan berpura-pura. Sejak kecil, kamu sudah sengaja membimbingku, memanjakan aku untuk menjadi seorang keterlaluan yang hanya bisa membuat masalah. Di luar sana, berpura-pura seperti ibu yang penyayang. Sebenarnya di balik itu ada seorang wanita berhati ular. Bagaimana si kecil yang imut ini tahu segalanya. Dan juga, mengubah kelemahan dan ketakutannya yang dulu. Tidak hanya melukai Tianyo, tapi berani melawan saya. Cehu Bei Chen, saya telah sangat memaafkanmu. Menganggapmu seperti anakku sendiri. Tapi kau malah memfitnah saya di sini. Kau telah memukul Tianyo dan masih merasa benar. Kan? Anakmu yang terkasih tidak menghormati orang yang lebih tua. Ucapannya tidak sopan. Bahkan mau memukul saya. Jika kau tidak bisa mengatur anakmu, maka saya sebagai kakak memiliki kewajiban dan juga perlu untuk mengawasinya. Jelas sekali kau yang duluan menjahati Suyun, bahkan memukul Tianyo. Sekarang malah memutarbalikkan fakta. Ucapannya tidak terkontrol. Kau tidak takut saya memberitahu ayahmu? Ayahku. Jangan bilang saya memukulnya. Jika saya membunuhnya, apa yang bisa kau lakukan? Kau, sungguh tidak ada harapan. Sekarang langsung berlutut. Minta maaf kepada anakku. Saya bisa memaafkan semua kesalahan di masa lalu. Jika tidak, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Cehu Bei Chen, apalagi yang ingin kau lakukan? Chu Bei Chen, berlututlah. Minta maaf. Aku meminta kamu untuk minta maaf. Dalam kamusku tidak ada kata, minta maaf. Dua kata ini. Baiklah, aku akan kepada ayahmu. Biarkan dia datang untuk menegakkan keadilan. Pergi. Chu Bei Chen, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu merasa lebih buruk daripada mati. Kamu benar-benar terjebak pada tanggal 8 Agustus selama 1000 tahun. Tapi hari ini adalah tanggal 9 Agustus. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang terjadi hari ini? 1000 tahun ini. Aku telah mengalami berkali-kali hal yang sama. Tentu saja aku tahu. Kamu tidak berhak bertanya padaku. Anak durhaka, datang dan temui aku. Adik, tadi belum puas. Bersihkan dirimu dan tunggu aku kembali. Mencariku untuk apa? Anak durhaka, apakah kamu sadar kesalahanmu? Cehu Guosiong. Dulu demi grup, kamu menjalin hubungan dengan wanita ini. Kamu secara tidak langsung membunuh ibuku dengannya. Aku akan menghitung ini denganmu secara perlahan. Apa salahku? Kamu telah melanggar pacar adikmu. Terhadap ibumu, Su, kamu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Bahkan kamu membuat adikmu jadi begini. Kamu ingin aku menghukummu bagaimana? Biarkan aku menebak. Tidak lain adalah meminta aku untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Jika aku tidak melakukannya, mencari sekelompok orang untuk memukulku, membekukan danaku, memutuskan hubungan sosialku. Dengan lebih parah, memintaku untuk diusir dari keluarga Chu. Karena sudah tahu, kenapa tidak cepat-cepat datang berlutut padaku? Minta maaf kepada adikmu dan ibumu. Su, aku tidak membunuhnya sudah lebih dari cukup. Apakah Anda mendengar? Dia ingin membunuhku. Anak nakal. Aku terlalu memanjakanmu selama bertahun-tahun. Kamu begitu terobsesi dan angkuh. Apakah kamu ingin aku mengusirmu dari keluarga Chu? Suami. Sudahlah, kita semua adalah keluarga. Jangan marah. Tetap jaga suasana hati yang baik. Bagus untuk pemulihan tubuh. Nanzi, kamu tetap begitu baik. Tapi anak ini terlalu keterlaluan. Jika tidak menghukum dia, aku akan berutang kepada Tianyo. Juga tidak baik untukmu. Bagaimana jika begini? Tianyo sekarang sepenuh hati untuk perusahaan. Selama bertahun-tahun ini juga telah mencapai banyak prestasi. Dan Bei Chen, dia tidak berniat mengurus bisnis korporasi. Lebih baik, memberikan saham ibu Bei Chen kepada Tianyo. Ini juga dianggap sebagai suatu kompensasi untuk Tianyo. Tianyo berdiri. Ayah bertanya padamu. Apa pendapatmu? Saya adalah anak Anda. Apapun yang Anda katakan, saya akan mengikutinya. Anak yang baik. Ayah tidak memperlakukanmu dengan baik, ya? Jadi, itulah keputusannya. Kenapa tidak cepat-cepat datang ke sini? Terima kasih, Suema, telah memohon untukmu. Permainanmu sangat baik. Itu adalah saham yang diberikan ibuku kepadaku. Kalian bertiga jangan berharap untuk bergerak. Apakah kamu benar-benar ingin saya mengusirmu dari keluarga Chu? Kamu tidak akan melakukannya. Bulan lalu kamu berinvestasi di real estate dan merugi 2 miliar. Dalam 3 hari, saya akan membantumu mendapatkan kembali 2 miliar ini dan memberikan tambahan 15 miliar. Apa? Kamu terlalu memandang dirimu sendiri. Seberapa dalamnya situasi real estate sekarang? Apakah kamu tahu
Pengalaman ayah sangat mendalam. Dan sudah merugi 2 miliar. Kamu merasa kamu lebih baik dari ayah? Masih bisa berinvestasi? Bei Chen, jangan bicara sembarangan di depan ayahmu. Segera minta maaf. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Bukankah kamu ingin agar proyek real estate Group Chu menjadi yang terbaik di Jinling? Hanya aku yang bisa melakukannya. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang pemikiranku. Bagaimana orang ini tahu? Siapa yang tidak bisa pamer? Seluruh Jinling tahu siapa. Tuan muda keluarga Chu adalah seseorang yang setiap hari hanya menyebabkan masalah dan bertindak keterlaluan. Apalagi sekarang, industri real estate sedang mengalami penurunan. Jika berinvestasi lagi, banyak uang akan sia-sia. Kamu tidak bisa bukan berarti aku tidak bisa. Apakah kamu begitu yakin? Apakah kamu punya pilihan lain? Ayah, jangan percaya padanya. Saat ini investasi real estate grup dalam beberapa tahun terakhir, semua adalah kerugian besar. Dia sama sekali tidak bisa melakukan. Baik, aku memberi kamu kesempatan ini. 3 hari, 35 miliar. Bagaimana ini mungkin? Jika tidak bisa melakukannya. Bagaimana jika kamu diusir dari keluarga Chu? Kamu baru melakukannya selama 3 jam. Wanita saya hanya khawatir tentang saya. Tapi dia sudah menjadi wanita Anda. Tentu saja dia akan khawatir. Bukankah Anda menyukai Chu Tianyo? Chu Tianyo tidak sebanding dengan tuan muda. Saya menyukai tuan muda. Lihatlah mulut kecilmu. Dengan perkataan yang secerdas ini, jadilah sekretaris saya. Besok bantu saya membeli sebidang tanah. Tanah apa? Besok Anda akan tahu. Tengkurap. Berhenti. Dengar-dengar, Anda menghabiskan 300 juta untuk membeli area A di Milton. Ya, Anda tidak berniat menggunakan tempat buruk itu untuk membuktikan diri, kan? Tidak boleh. Anda benar-benar tidak bisa diselamatkan. Area A di Milton hanyalah sebuah parit yang buruk. Begitu banyak investor di Jinling tidak berinvestasi. Tetapi Anda justru ingin berinvestasi. Sungguh bodoh sekali. Tuan muda kedua, Yun Er. Pemahaman Anda tentang tuan muda hanyalah puncak gunung es. Lebih baik tidak membuat kesimpulan yang sembrono. Tuan muda, bagaimana tidur Anda? Izinkan saya memperkenalkan sekretaris baru saya, yang juga merupakan hewan peliharaan saya. Hewan peliharaan. Anda berani menghina Yun Er. Tuan muda tidak salah. Saya adalah peliharaannya. Terima kasih, saudaraku. Memberikan saya wanita yang begitu menarik. Berani sekali di pagi buta seperti ini. Kalian berdua bersaudara ada di sini. Ribut dan ramai. Apa ini caranya? Ayah, dia sedang berkelakuan bodoh. Dia berinvestasi sembarangan. Menghabiskan 300 juta. Membeli area A di Emalongtan. Itu adalah sebelumnya di Jinling. Itu adalah selokan terkenal yang kotor. Benar. Ada begitu banyak tempat bagus di Jinling, tapi dia tidak membelinya. Dia malah ingin berinvestasi di sana. Jika ini terdengar keluar, orang lain tidak akan menghina kita habis-habisan. Awalnya saya tidak seharusnya berharap padamu. Bei Chen, kita adalah satu keluarga. Jangan keras kepala lagi. Minta maaf pada ayahmu dan akui kesalahanmu. Itu karena kalian tidak punya pandangan. Kamu memiliki pandangan. Apa kamu sedang membuktikan seberapa tidak bergunanya dirimu? Karena kalian semua tidak percaya. Lebih baik kita bertaruh. Bertaruh apa? Kita bertaruh dalam 3 hari ke depan. Nilai area A di Emalongtan akan meningkat 10 kali lipat. Chu Bei Chen? Oh Chu Bei Chen. Sangat bodoh sekali. Begitu sepetak tanah yang rusak ini. Kau ingin menjadikannya bernilai 30 miliar. Ini benar-benar omong kosong. Anak ini sebaiknya jangan lagi ikut campur. Suami. Meskipun 3 miliar bagi kami. Bukanlah uang yang besar. Tapi uang kami. Juga bukan datang begitu saja. Investasi yang sama sekali tidak berarti ini. Akan menjadikan kami lelucon di industri ini. Sebaiknya kita ambil kembali investasi. Berhenti sebelum rugi lebih jauh. Anak nakal, jika kamu tidak mengerti, belajar yang baik. Tanah di area A Mai Long Bay. Di industri real estate Jinling kami. Ada banyak ahli yang menilai. Itu bukanlah tempat yang layak untuk diinvestasikan. Itu bukanlah tempat yang layak untuk diinvestasikan. Cepat alihkan dia padaku. Satu kata, bertaruh atau tidak, kau ingin membuatku marah. Ayah, jangan marah, ayah. Chu Bei Chen, jika kau ingin bertaruh, maka aku akan menemanimu. Jika kau kalah, bagaimana? Jika aku kalah, warisan yang ibuku tinggalkan untukku akan menjadi milikmu. Tapi jika aku menang, jabatanmu sebagai Presiden Singtu Automobile Trade, beri saya janji baik itu. Saya ingin melihat dalam 3 hari, apa yang bisa kamu capai. Jika begitu, kita berdua bisa membuat sedikit keributan. Tenggelamkan dia. Tuan muda sangat hebat, langsung masuk lubang. Tuan muda sudah menyiapkan bola. Baru 2 hari, dan kamu sudah bosan. Apa yang dimiliki orang lain juga saya punya. Kenapa kamu tidak melihat saya?
Jika menjadi hewan peliharaan, lakukan dengan baik. Tidak berhak cemburu. Saya, Cehu Beichen. Tuan muda kami sudah mengatakan. Alensi, batas waktu 3 hari sudah berakhir. Taruhan dimenangkan olehmu. Kenapa kamu tidak cepat kembali? Berlutut di depan tuan muda dan mengakui kesalahan. Berbicara dengan tuan muda. Apa sikapmu? Bagi seorang yang tidak berguna. Sikap apa yang harus saya tunjukkan? Kamu. Chu Beichen, apakah kamu tuli? Chu Tianyo memberikan sedikit kekuasaan padamu. Kamu ini bertindak seperti anjing. Benarkah kamu mengira dirimu adalah manusia? Saya adalah orang kedua tuan muda. Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan padamu. Berhenti. Ayah, lihat apa yang dia lakukan. Dia kalah taruhan dengan saya. Saya memerintahkan orang-orang saya untuk menyuruhnya kembali. Dia sampai memukuli orang-orang saya seperti ini. Barang bodoh. Sungguh tak tahu aturan. Saya yang mengajarkan anjing ini. Apa yang disebut aturan? Jangan banyak omong kosong. Kau sudah kalah bertaruh dengan saya. Dalam 3 hari ini. Menginvestasikan 300 juta di kawasan Amai Longtan. Bahkan tidak mendapat untung sedikit pun. Jarak menuju 3 hari kita bertaruh. Bukankah masih ada 9 menit 27 detik? Menginvestasikan di kawasan Amai Longtan. Tempat setan itu. Sudah ditakdirkan kau akan kalah. Apa artinya jika kau terjebak dalam 10 menit ini? Apa maknanya? 3 hari yang lalu di kawasan Amai Longtan. Memang itu benar-benar selokan busuk. Tapi aku sudah mendapat informasi sejak lama. Kawasan Amai Longtan Tel akan direncanakan sebagai kawasan baru. Dalam 10 tahun ke depan akan dibangun menjadi kawasan bisnis paling makmur di Jinling. Apakah kau mendapat informasi dari payudara wanita? Informasi? Tempat setan di kawasan Amai Longtan. Bagaimana mungkin? Masuk dalam rencana kawasan kota baru. Beichen, apakah kau salah? Berita seperti ini bahkan ayahmu tidak tahu. Karena ini adalah rahasia terpenting. Bahkan aku dan ayahku tidak tahu soal ini. Bagaimana mungkin kamu tahu? Benar atau tidak? Beberapa menit kemudian kamu akan tahu. Beberapa menit setelahnya. Jika tidak ada kabar sama sekali. Lalu bagaimana? Terserah padamu. Terserah padamu. Itu tuan muda. Aku beri kamu waktu 10 menit lagi. Yun, jika dalam waktu ini, kamu berpaling dari kegelapan ke cahaya, maka kita tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Tidak? Terima kasih. Kenapa? Kamu tidak ada apa-apanya dibanding tuan muda. Aku suka tuan muda. Dan tuan muda belum tentu akan kalah. Baik. Sangat baik. Seorang wanita yang telah dipermainkan tuan muda. Aku bahkan tidak peduli. Tuan muda, jangan dengarkan omongannya. Dia bahkan tidak pernah menyentuhku. Aku tahu, yang pertama adalah milikku. Bagaimana mungkin aku mendengarkan omong kosongnya? Cukup. Waktunya sudah tiba. Tidak ada kabar sama sekali. Segera transfer saham ibumu. Kepada Tianyo. Kedepannya. Jangan sekali lagi ikut campur. Dalam urusan apapun grup Chu. Sayang. Jangan marah. Jaga kesehatan. Beichen. Lihat bagaimana ayahmu. Marah hingga jadi seperti ini. Apakah kamu sudah disogok oleh Chu Beichen? Jangan berpura-pura bodoh di sini. Ini buang-buang waktu. Segera laksanakan. Jika tidak, saya akan mengambil tindakan. Saya ingin lihat siapa yang berani. Wang Ruiguo, Kepala Departemen Perumahan dan Pembangunan. Kenapa dia datang? Tuan Chu, kami sudah memutuskan untuk mengembangkan area Amilng sebagai pusat pembangunan New Capital. Akan dibangun di area paling ramai. Apa? Kami sudah memutuskan untuk mengembangkan area Amilng sebagai pusat pembangunan di New Capital. Sekian untuk hari ini. Hanya untuk mengumumkan hal ini. Silakan sibuk. Saya permisi dulu. Silakan pergi. Tidak mungkin. Investasi ajaib, investasi ajaib. Area Amilng sudah dimasukkan ke dalam zona baru. Investasi kita kali ini sudah 10 kali lipat. Ini tidak mungkin. Apakah kamu sudah dibeli oleh Chu Beichen? Sengaja menipuku. Tidak. Tuan muda kedua tidak ada. Kasus ini sangat trending di internet. Kamu bisa melihat sendiri. Beritahu saya. Area Amilng hanyalah selokan bau. Mengapa rencana ini ditetapkan sebagai pusat pembangunan New City Area? Saya juga tidak tahu. Hanya tahu. Kepala Departemen Pembangunan Perumahan Jinling, Wang Ruiguo tiba-tiba memutuskan. Masalah ini terlalu berdampak. Eksekutif perusahaan semua sedang menuju rumahmu. Periksa untuk saya. Segera beritahu saya jika ada berita. Beichen, ternyata kamu berhasil melakukannya. Tidak mungkin. Seorang yang dikenal sebagai sampah. Bagaimana mungkin tahu? Berita yang saya dan ayah saya tidak tahu. Dan kamu juga mengenalnya. Kepala Departemen Pembangunan Perumahan Jinling. Tidak penting. Adik, kamu kalah. Saya tidak kalah. Seorang yang tidak berbakat. Bagaimana mungkin dalam waktu ini menghasilkan 35 miliar dengan mudah? Pasti ada yang tidak beres. Lanjutan. Beichen. Orang yang begitu penting. Bagaimana kamu mengenalnya? Cepat jelaskan. Jelaskan. Tuan muda ini bertindak sepanjang hidupnya. Tidak perlu menjelaskan padamu. Anak ini
Meskipun mencapai sedikit prestasi, harus tetap rendah hati. Rendah hati? Apa itu rendah hati? Berisik seperti apa ini? Jangan tutup-tutupan lagi. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Saya tidak bisa mengatakan itu. Saya tentu tidak bisa memberitahu kalian. Saya terkurung sejak 8 Agustus selama 1000 tahun. Apa yang saya ketahui? Informasi rahasia ini. Hal-hal yang diketahui orang yang saya kenal. Jauh melebihi imajinasimu. Ayah, jika dia tidak berbicara, pasti ada masalah. Baiklah, mari kita akhiri sini untuk urusan ini. Ayah, baiklah. Tunggu sebentar. Kamu ingin melakukan apa lagi? Adik yang baik, berani menerima konsekuensi. Berikan posisi Presiden Singtu Auto Trade. Bermimpi saja. Apakah kamu ingin menghindar? Saya tidak pernah bilang ingin menghindar. Saya akan menukarnya dengan sesuatu yang lain. Saya ingin Singtu Auto Trade. Tidak mungkin. Hal-hal yang paling kamu pedulikan, Chu Tianyo. Justru saya yang akan merebutnya. Terlebih lagi, selama 1000 tahun saya terkurung. Mengetahui tentang industri otomotif. Akan datang peristiwa besar. Jika bisa memanfaatkannya. Saat itu, saya bisa berbaring dan menghasilkan uang. Berani menerima konsekuensi. Apa yang perlu diperebutkan di sini? Besok Bei Chen akan mengambil alih Singtu Auto Trade. Terima kasih, Pak. Selamat Tuan Muda atas kemenangan besarnya. Itu baru permulaan. Apa maksudnya? Chu Tianyo telah menyiksaku selama bertahun-tahun. Sunanzi juga telah membunuh ibuku. Mereka berdua harus membayar harga. Jadi, Nyonya Su yang membunuh ibumu. Benar. Jadi aku ingin membuat mereka berdua, ibu dan anak, tidak memiliki apapun. Namun, Sunanzi hanyalah boneka. Boneka. Kamu tahu 4 konglomerat besar di Jinling? Aku tahu tentang Su, Chu, Wang, dan Zhang, 4 keluarga besar. Menguasai semua jalur ekonomi Jinling. Grup Su, itu juga merupakan keluarga asal Sunanzi. Dia membunuh ibuku. Selain ingin menikahi ayahku, tujuan yang lebih penting adalah masuk ke dalam grup Chu. Seandainya ayahku tidak punya sedikit kabel. Saat ini, grup Chu sudah berganti nama menjadi Su. Jadi maksudmu adalah pembunuh ibumu. Dia adalah penguasa sebenarnya dari keluarga Su. Benar. Pertama, kita harus mengalahkan Chu Tianyo dan Sunanzi. Kemudian, kita akan mengambil alih kendali grup Chu. Barulah saya lebih berhak untuk melawan grup Su. Tuan Muda, saya percaya kamu pasti bisa melakukannya. Saya sekarang agak marah. Hari ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Singtu Automobile Trade. Tuan Chu, kenapa semuanya tiba-tiba jadi seperti ini? Iya, Tuan Chu. Apa sebenarnya yang terjadi? Area A di Mailongtan telah diubah menjadi pusat pembangunan kota baru. Urusan ini, kalian semua tahu, kan? Saya dengar itu adalah grup Chu mengambil semua tanah. Investasi yang sangat luar biasa ini membuat grup Chu menjadi yang teratas di sektor properti Jinling. Investasi ini saya yang lakukan. Tapi kakak saya, Chu Bei Chen, menggunakan cara yang licik, merampas pencapaian ini. Karena urusan perusahaan saya yang sibuk, kurang perhatian dan kepedulian terhadap ayah saya. Chu Bei Chen sekali lagi menggunakan cara yang licik, sudah mendapatkan hati ayah saya. Jadi, ayah saya memutuskan untuk menyerahkan kepada Chu Bei Chen, untuk mengambil alih Singtu Automobile Trade. Ini sudah keterlaluan. Orang yang begitu rendah dan tidak tahu malu ini. Apa pantas untuk mengambil alih perusahaan? Iya, betul. Singtu Automobile Trade. Di bawah kepemimpinan Chu, perusahaan semakin berkembang. Jika karena orang seperti ini mengambil alih perusahaan dan menghancurkan perusahaan, saya sangat menolak. Manajer Lin berkata benar. Orang ini terlalu rendah. Saya sangat mengerti perasaan semua orang. Namun, kakak saya Chu Bei Chen, pengambil alihan Singtu Automobile Trade ini, sudah dipastikan. Chu, Tuan, Anda adalah presiden yang kami akui. Saya tidak setuju. Seorang yang rendah dan tidak tahu malu, untuk menjadi presiden perusahaan kami. Apakah kalian setuju? Betul. Saya lihat siapa yang berani menolak. Siapa yang menolak? Saya menolak. Hanya Tuan Muda kedua, yang memiliki kemampuan untuk menjadi presiden Singtu Automobile Trade. Siapa Anda? Lin Feng, wakil presiden penjualan Singtu Automobile Trade. Apakah Anda ingin mengambil alih Singtu Automobile Trade? Saya tidak setuju. Kamu bisa pulang sekarang. Apa maksudnya? Kamu dipecat. Saya adalah orangnya Tuan Muda kedua. Apa hakmu untuk memecat saya? Hanya karena perusahaan ini adalah milik saya. Tuan Muda kedua, Chu Bei Chen. Trik ini tidak ada gunanya. Selama saya ada di sini, saya akan menjadi presiden di sini selama sehari. Apa hakmu untuk memecat orang saya? Apakah kamu berani berbuat kasar di perusahaan? Saya bertanya lagi sekali. Apakah saya memiliki hak? Kamu tidak punya hak, perusahaan ini milik saya. Hak apa yang kamu miliki? Saya sudah bilang padamu. Jangan kurang ajar.
Kamu. Chu Beichen, apa yang kamu lakukan? Apa? Saya juga putra keluarga Chu. Apakah kamu berani membunuh saya? Saya akan membunuhmu. Dia adalah satu-satunya anak ayah kita. Kamu kira dia akan rela menyingkirkan keluarga? Atau membunuh saya demi kebaikan? Saya bertanya sekali lagi. Apakah saya memiliki hak? Memiliki. Baik. Baiklah. Chu Beichen, saya kira kamu tidak takut mati. Bahkan pistol air pun takut. Saat kita bertemu lagi. Jika kamu masih kurang ajar begini, saya benar-benar akan mengusirmu. Sekarang posisi ini milikku. Sekarang posisi ini milikku. Sekarang saya adalah Presiden Singtu Automobil. Tuan muda, saya salah. Saya telah berjuang di Singtu Automobil selama 13 tahun. Saya dengan tegas tidak keberatan Anda mengambil alih perusahaan. Tolonglah, jangan pecat saya. Sudah terlambat. Tuan muda, saya mohon. Jangan pecat saya. Adik. Lihat orang-orang ini sekarang. Apakah masih milikmu? Chu Beichen. Dendam hari ini. Aku ingin kau membayar hutang darah dengan darahmu. Kita lihat saja. Sekarang siapa yang menentang? Jika ingin pergi bisa langsung pergi. Yang tetap akan mendapatkan gaji 2 kali lipat. Selamat Tuan muda atas pengambil alihan perusahaan. Saya menentang. Saya menentang. Zhang Xiaowan, putri dari Zhang Group. Baru saja kembali dari studi di luar negeri. Tidak ingin bergantung pada keluarga. Jadi datang untuk bekerja di Singtu Automobil. Mereka takut padamu, tapi saya tidak takut. Kemampuan seperti milikmu, Chu Beichen, tidak cukup. Sikap sangat buruk. Tidak layak menjadi presiden. Hari ini saya akan mengundurkan diri dari posisi wakil presiden Singtu Automobil. Dia memiliki kemampuan dan sikap yang sangat baik. Dia bisa membantu saya mengelola Singtu Automobil dengan baik. Dan juga, keluarga Zhang adalah kekuatan besar di jalan pembalasan saya. Bantuan yang besar. Saya harus menaklukkan dia. Nona Zhang itu merasa orang seperti apa yang cocok. Tentu saja untuk membuat perusahaan berkembang lebih baik. Mencapai prestasi yang luar biasa. Bahkan membuat perusahaan. Orang yang membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Jelas sekali. Anak muda yang keterlaluan sepertimu. Tidak memiliki kemampuan ini. Nona Zhang begitu tidak mempercayai saya. Kalau begitu mari kita bertaruh. Bertaruh tentang apa? Bertaruh bahwa saya bisa memimpin Singtu Automobil ke tingkat yang lebih tinggi. Juga dapat membuat Singtu Automobil melangkah ke dunia. Jika saya menang, kamu akan menjadi pembantu saya selama sebulan. Apa yang saya katakan adalah yang benar. Kamu tidak memiliki kemampuan ini. Apakah kamu berani bertaruh? Bagaimana jika kamu kalah? Jika saya kalah, saya akan turun dari posisi ini. Kamu menjadi presiden. Baiklah, jika kamu tidak mengenali dirimu sendiri, saya akan bertaruh denganmu. Membuatmu tahu bagaimana dirimu sekarang. Betapa lucunya. Orang yang tidak mengenali dirinya sendiri adalah kamu. Sudahlah Chu Beichen. Jangan hanya membual di sini. Hari ini semua orang di perusahaan ada di sini. Perusahaan selanjutnya bagaimana harus berkembang? Saya rasa kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kan? Kamu mengajarkan saya cara bekerja. Mulai hari ini, Singtu Automotive menyerahkan pasar mobil berbahan bakar minyak. Beralih ke kendaraan baru energi. Tidak masuk akal? Kendaraan baru energi sekarang. Bahkan yang paling dasar. Teknologi ketahanan baterai pun belum dikuasai. Tingkat penerimaan pengguna sangat rendah. Kamu bahkan ingin menyerahkan yang sebelumnya. Pasar mobil berbahan bakar minyak. Beralih ke kendaraan baru energi. Apakah kamu ingin menghancurkan Singtu Automotive? Apa yang dikatakan presiden perusahaan? Lakukan saja. Jangan banyak bertanya. Saya beritahu kamu. Oh ya, saya juga harus mengakuisisi Yilan Company. Urus hal ini, silakan. Yilan Company. Mereka beralih ke kendaraan baru energi. Sudah gagal. Hampir bangkrut. Mengapa harus mengakuisisi mereka? Lakukan saja. Baiklah. Saya ingin melihat seberapa buruk kamu akan kalah. Seorang anak yang keterlaluan. Sepanjang hari berpikir aneh-aneh. Benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan. Bertaruh denganku. Kamu pasti kalah. Tuan muda, lihat tatapan wakil direktur Zhang itu. Aneh sekali. Jangan-jangan aku jatuh cinta padanya. Kalau aku jatuh cinta padanya, apa yang bisa terjadi? Wanita itu sangat angkuh. Dia tidak seperti aku yang lembut dan patuh. Wanita yang seangkuh ini selalu membangkitkan rasa ingin menaklukkanku. Dan aku punya alasan untuk menaklukkannya. Ngomong-ngomong, dia tidak suka pria. Di pihak Yilan. Tunggu. Bagaimana dengan Yilan? Yilan tidak mau diakuisisi. Mereka hanya mau menerima 1,5 miliar. Dan menyerahkan 30% saham. CEO Yilan yakin
1,5 miliar dana riset sudah cukup. Sebenarnya tidak cukup. 30% terlalu sedikit. Aku akan mengeluarkan 5 miliar. Perusahaan Yilan akan menjadi milikku. Kau katakan dia. Aku akan memberinya 5 miliar dana riset. Syaratnya, aku ingin menguasai sepenuhnya. 5 miliar. 5 miliar. Saat ini perusahaan hanya dapat mengeluarkan maksimum 2 miliar. Tidak ada uang sebanyak itu. Urusan uang akan aku atasi. 5 miliar adalah harga yang tidak bisa ditolak CEO Yilan. Hal ini bisa diselesaikan. Selanjutnya, saya harus dalam kebijakan kendaraan energi baru. Sebelum dikeluarkan, menyelesaikan penempatan. Maka saya harus mempercepat progres. Menghabiskan 5 miliar. Mengakuisisi perusahaan bobrok Yilan. Tuan muda memang banyak uang. Benar. Tuan muda tidak kekurangan apapun. Hanya saja tidak kekurangan uang. Selain itu, segera hubungi agen. Cari seorang bintang. Untuk menjadi duta merek kendaraan energi baru kami. Saya ingin mempromosikannya dengan baik. Kamu memang sangat percaya diri buta. Sekarang baru permulaan. Sudah mulai meminta bintang untuk menjadi duta. Apakah kamu tidak merasa itu lucu? Aku memintamu untuk melakukannya. Cukup lakukan saja. Saya sarankan kamu sebaiknya menyerah. Tentang taruhan itu, saya anggap itu tidak pernah terjadi. Kamu kembali saja ke kehidupanku yang penuh kemewahan. Jangan buang waktu kita. Jadi takut padaku. Takut taruhan jika aku menang, tidak masalah. Menjadi pembantuku pasti menyenangkan. Perhatikan kata dan perilakumu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Maka aku akan lebih dulu kasar padamu. Cukup pedas. Hanya tuan muda yang dapat menaklukkanmu. Kamu belum layak. Zhang Xiaowan, sembunyikan kesombonganmu. Aku lebih memahami dirimu daripada yang kamu kira. Kamu tidak suka pria, kamu suka wanita. Bagaimana kamu bisa tahu rahasiaku? Itu tidak penting. Aku pasti akan membuatmu merasakannya. Kebahagiaan pria. Saat itu, siapa yang tahu apakah kamu akan tidak bisa berhenti menginginkanku. Masuklah sebentar. Apa rasanya ini? Aku belum pernah merasakannya. Bahkan aku sangat menyukainya. Ada apa denganku? $50 miliar. Pergilah jual semua lahan di zona Amalongtan. Sudah terjual. Namun pengembangan lahan tersebut berjalan baik. Nilainya di masa depan bisa lebih dari 100 miliar. Mengapa sekarang harus dijual dengan harga 50 miliar? Nilai lahan tersebut tidak perlu diragukan. Tapi modal yang diinvestasikan dan biaya waktu terlalu besar. Saya tidak punya waktu. Lebih baik mengalihkan dana ke keuntungan yang lebih besar. Mengapa kamu bersikeras? Menguasai saham penuh Yilan. Yilan sangat penting. Benar. Sangat penting. Apakah Yilan dapat mengatasi masalah jarak tempuh kendaraan energi baru? Ini adalah kunci untuk pasar energi baru di masa depan. Akan menjadi apakah itu akan berkembang pesat. Hanya dengan menguasai teknologi inti ini, saya dapat mendominasi pasar kendaraan energi baru. Dan memiliki modal yang lebih baik untuk melawan keluarga Su. Apakah kamu merindukanku? Bintang yang kamu minta saya cari. Kebetulan saya memiliki 2 orang. Salah satunya adalah seorang bintang besar di dunia hiburan, Ji Wanbai. Dan yang lainnya adalah Wu 11R. Saat ini belum ada pengaruh apa-apa. Namun dia dikenal sebagai gadis polos nan suci. Sangat populer. Ji Wanbai. Dianggap kamu punya penglihatan yang bagus. Tahu memilih Ji Wanbai yang berpengaruh. Bagaimanapun juga dia. Tidak. Yang ingin saya pilih adalah Wu 11R. Apa? Saya tidak ingin segala hal dikatakan 2 kali padamu. Wu 11R, silakan urus. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Meninggalkan yang besar tanpa digunakan. Mengapa menggunakan Wu 11R? Jangan-jangan kamu suka padanya? Kamu tidak mengerti. Saya tidak menyalahkanmu. Baik. Saya akan melihatmu. Bagaimana kamu langkah demi langkah menghancurkan diri. Ngomong-ngomong, CEO Yilan, Chen Yi, mengatakan malam ini ingin berbicara detail denganmu. Katakan padanya. Kita bertemu di Shanheju jam 9 malam. Kamu bisa pergi sekarang. Tuan muda. Mengapa kamu meminta seorang bintang kecil untuk menjadi duta merek? Menurut informasi internal yang dapat dipercaya, besok lusa, penghargaan Golden Phoenix akan mengumumkan Wu 11R sebagai aktris terbaik. Nanti popularitas Wu 11R pasti akan melampaui Ji Wanbai. Ternyata begitu. Kamu hebat. Apakah bos Yilan itu akan setuju untuk memberikan kendali penuh padamu? Saya memiliki dia. Tidak ada cara untuk menolak alasan saya. Tuan muda Su, berikan saya 2 hari lagi. Saya akan segera mendapatkan uang. Anggap kata-kata saya hanya angin lalu, kan? Benar-benar berpikir uang dari keluarga Su saya. Begitu mudah untuk dipinjam. Tidak?
Saya bukan maksudnya begitu. Jadi cepat tanda tangan dan cap jari. Pada awalnya, kamu meminjam uang untuk penelitian dan pengembangan. Kita sudah menulis perjanjian. Jika tidak mengembalikan uang, maka perusahaan Yilan akan dijadikan jaminan. Jangan omong kosong padaku. Jika tidak, aku akan mengeluarkan darahmu. Tuan Muda Su, tolong bersikap baik. Yilan adalah usaha saya. Tahan kedua kakinya. Tekan cap jari. Berhenti. Tuan Muda Chu, tidak apa-apa, serahkan padaku. Saya sudah membayar utangnya. Cehu Beichen, apakah kamu tahu mengganggu aku? Adalah akibatnya? Apakah kamu tahu mengganggu aku? Adalah akibatnya? Sepertinya keluarga Su saya terlalu rendah hati selama ini. Sungguh, seorang yang begitu tidak berguna. Berani menggonggong di hadapan saya. Saya sekarang memberikanmu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf. Mungkin saya masih mempertimbangkan sepupu saya. Cehu Tian Yu, mengampunimu. Saya juga memberimu satu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Saya melihat di depan bibi kamu. Sunan Zi dan mengampunimu. Benar-benar tidak tahu diri. Karena kamu mencari masalah, ayo bertindak. Kamu ternyata cukup kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya memberimu dua pilihan. Berlutut dan minta maaf. Atau saya akan melumpuhkan kaki kamu. Biarkan saya meminta maaf. Kamu bermimpi. Saya adalah tuan muda dari keluarga Su. Jika berani, putuskan satu kaki saya. Chu Beichen, berani kamu memukul saya. Saya bahkan berani membunuhmu. Mulai sekarang, hargai saya sedikit ketika kamu melihat saya. Jika tidak, saya akan melumpuhkan kaki itu juga. Saya telah mencatat apa yang terjadi hari ini. Chu Beichen, tunggu saja. Tuan Muda Chu, kamu telah memukul Tuan Muda Su. Takutnya orang-orang Su tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya mainan di tangan keluarga Su. Kenapa takut? Apakah sekretaris saya sudah menghubungi Anda? Terima kasih atas investasi Tuan Muda Chu. Tapi saya hanya perlu 15 miliar sudah cukup. Mengatasi kendaraan energi baru. Masalah jarak tempuh 15 miliar tidak cukup. Harus 50 miliar, saya akan berinvestasi pada Anda. Anda memang tidak ingin saya memiliki kendali penuh. Tuan Muda Chu ternyata mengetahui segalanya. Saya jadi semakin penasaran. Apakah Anda begitu yakin? Pasar kendaraan energi baru. Jika saya mengatakan kepada Anda, selanjutnya akan menjadi era kendaraan energi baru. Apakah Anda percaya? Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Namun, dalam lingkungan pasar saat ini, pertama, tidak ada dukungan kebijakan terkait. Kedua, tidak ada pengakuan dari pengguna. Jika bukan karena Anda yang datang mencariku, mungkin saya sudah menyerah. Jika Anda memiliki kekhawatiran, kita berdua menandatangani kesepakatan taruhan. Saya akan membangun pasar kendaraan energi baru, agar ke depannya menjadi era kendaraan energi baru. Yilan akan melangkah ke dunia. Jika saya berhasil, kendali saham akan menjadi milik saya. Jika saya gagal, 50 miliar akan diberikan. Saham akan disesuaikan dengan yang Anda katakan. Benar-benar. Baik-baik saja. Saya bertaruh denganmu. Maka kita akan bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Bibi, saya sangat sakit, Bibi. Ayah, sudah cukup. Barang sampah. Tidak bisa mengalahkan makhluk kecil. Saya, Cehu Beichen. Di mataku, dia hanyalah semut. Berani melawan atasan. Keluarga Chu benar-benar hebat. Tampaknya sudah saatnya memberi pelajaran kepada keluarga Chu. Jika tidak, semua akan melupakan siapa yang sebenarnya. Penguasa Jinling. Kakak, hanya seorang yang imut. Serahkan pada saya untuk menyelesaikannya. Apalagi sekarang kita berkonflik dengan keluarga Chu. Akan mengacaukan rencana kamu untuk menaklukkan keluarga Chu. Cehu Kuo Siong. Konglomerat keluarga Chu milikmu. Akan segera berganti nama menjadi Su. Chu Beichen ini benar-benar tidak tahu aturan. Dia bahkan berani memukul Qian Ge. Tapi dia juga cukup bodoh. Saya khawatir. Tidak tahu bagaimana menghadapi dia. Dia sendiri yang membawa bukti padaku. Menyerahkan sebidang tanah yang begitu bernilai. Sudah dijual. Membeli perusahaan yang reot itu. Saya akan pergi ke ayah sekarang. Mengadukannya. Tianyo. Jangan terburu-buru. Kenapa? Peluang pertama belum matang. Kedua, melapor secara aktif terlalu mencolok. Kita harus menunggu sampai masalah ini berkembang. Sampai menjadi tidak bisa diperbaiki. Lalu merebut kembali perusahaan. Mengambil saham ibu Chu Beichen. Membuat si imut itu hancur total. Bagaimana caranya secara spesifik? Bukankah kamu memiliki beberapa teman media? Biarkan mereka memberitakan dengan baik. Tindakan bodoh Chu Beichen. Sebaiknya jadi heboh sampai saham keluarga Chu terpengaruh. Ayahmu marah besar. Dia akan selesai. Baik. Saya akan menghubungi sekarang. Karena Chu Beichen yang mencelakakan dirinya sendiri. Maka saya akan menyempurnakannya. Putra sulung keluarga Chu, Chu Beichen, secara terbuka mengumumkan. Meninggalkan pasar mobil berbahan bakar minyak. Beralih ke kendaraan energi baru. Menjual lahan di area AMA Longtan. Mengakuisisi perusahaan kecil yang hampir bangkrut.
memelihara bintang wanita. Serangkaian berita ini, semua diumbar oleh media. Jadi, ya. Jadi kamu sudah menjadi bahan tertawaan di Jinling. Sekarang semua orang di kalangan elit Jinling sedang menunggu kamu gagal. Kamu masih sangat tenang. Aku harus berterima kasih kepada mereka yang telah mempromosikanku. Sekarang seluruh Jinling sudah tahu tentang tuan muda ini. Sedang mengembangkan kendaraan energi baru. Popularitasnya meningkat. Semua ini adalah popularitas negatif. Sama sekali tidak berguna. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Simpan retorika kosongmu. Apa yang kamu lakukan? Chu Beichen, apakah kamu sudah gila? Hukuman untukmu. Di lain waktu, bicaralah dengan lebih sopan padaku. Tunggu sampai kamu kalah taruhan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Taruhan yang aku buat denganmu. Aku tidak mungkin kalah. Tunggu sampai kamu menjadi pembantuku. Aku akan melatihmu dengan baik. Hei, tuan muda. Teknologi ini sudah ditembus. Kita berhasil. Luangkan waktu untuk mencoba mengemudinya. Baik, aku akan pergi sekarang. Oke. 包车，哇，开那么快，哇， Bagaimana? Ini berbeda dengan mobil berbahan bakar bensin. Akselerasinya sangat cepat. Sepanjang waktu dalam keadaan senyap. Mobil balap profesional pun bisa melewatinya. Saya sangat puas. Kami juga bisa dikatakan tidak mengkhianati misi. Tapi, penjualan selanjutnya masih jadi masalah. Penjualan tidak menjadi masalah. Segera mulai pra-penjualan online. Mobil baru saja dibuat sudah mulai pra-penjualan. Apakah ini sedikit terlalu terburu-buru? Sama sekali tidak. Kendaraan pertama yang berhasil. Mobil energi baru dengan masalah jarak tempuh. Ini dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. Ini adalah daya tarik. Untuk menarik perhatian semua netizen. Ditambah lagi segera. Pemberlakuan kebijakan energi baru. Pasti akan meledak. Kebijakan? Bagaimana kamu tahu? Tunggu sebentar. Halo, Beichen. Ada tamu penting di rumah. Kembalilah sejenak. Siapa? Tidak nyangka bisa disebut tamu penting oleh orang tua itu. Maaf ya, saya masih ada urusan lain yang harus ditangani. Adik, silakan minum teh. Gadis ini sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Semakin cantik. Beichen, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah orang yang sering saya sebut. Kepala keluarga Zhang. Ini adalah paman Zhangmu. Di samping ini, adalah putri tertua keluarga Zhang, Zhang Xiaowan. Dia sekarang menjabat sebagai wakil presiden di Starway Automobile. Kalian berdua harusnya sudah pernah bertemu, kan? Tuan Zhang dan Nona Zhang. Tak menyangka Anda adalah putri keluarga Zhang. Saya bilang, anak ini, kenapa tidak tahu sopan santun? Saudaraku, silakan duduk. Saya juga baru tahu sekarang, bahwa anak ini bekerja di perusahaanmu. Dia tidak ingin bergantung pada bantuanku. Ingin membuktikan kemampuannya. Maaf sudah merepotkan Anda. Saudaraku Zhang, tidak perlu berlebihan. Lewat, persahabatan kita sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Tidak mungkin itu dianggap sebagai masalah. Saudara Chu, saya lihat, Beichen dan Wan Er, mereka sebaya. Mereka juga sudah pada usia yang tepat untuk menikah. Bagaimana kalau kedua keluarga kita menikah? Nikah sambung. Beichen adalah anak yang baik. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu berinvestasi dalam pengembangan lahan di zona A Maolongtan. Dalam 3 hari bisa mendapatkan untung 3,5 miliar. Kemampuan yang luar biasa. Saya sangat mengaguminya. Beichen, apa pendapatmu? Saya tidak memiliki masalah dengan pernikahan yang diatur. Saya akan mengikuti keputusan ayah dan paman. Baiklah. Jika semuanya baik, mari kita bicarakan tanggal pernikahan. P. Ayah, saya tidak setuju. Saya bilang, anak ini, sebenarnya, apa yang terjadi? Jika bisa beraliansi dengan keluarga Chu, itu akan menjadi hal yang baik bagi kedua keluarga kita. Ini adalah kabar baik. Kenapa? Apakah kamu tidak suka Beichen? Seorang pemuda playboy, yang terus-menerus menghabiskan waktu di tempat hiburan. Karakter sangat buruk. Kemampuannya bahkan lebih buruk. Mengapa saya harus menyukainya? Wan Er, kebiasaan buruknya di masa lalu memang harus diperbaiki. Namun, kemampuannya tidaklah seburuk itu. Investasi di area AM Alongtan adalah bukti terbaik. Paman Chu, Anda telah tertipu oleh kata-kata manisnya. Yang menipu Anda. Apa maksudnya? Seseorang yang membuat investasi cerdas di area AM Alongtan. Sebenarnya bukan dia, tetapi adalah Tuan Muda Chu yang kedua. Dia yang mengambil kredit untuk itu. Dan tanah di area AM Alongtan ini. Sekarang banyak pengusaha besar yang sangat iri. Dan dia
langsung menjualnya seharga 5 miliar untuk diinvestasikan ke dalam kendaraan energi baru. Bei Chen, apakah ini benar? Benar. Apa pendapatmu? Kenapa kamu menjual sebidang tanah yang sangat prospektif untuk dijual? Untuk investasi kendaraan energi baru? Tentu saja karena kendaraan energi baru adalah tren masa depan. Jangan bicara omong kosong. Masih tren masa depan? Kamu telah menjadi lelucon di Jinling. Apa yang kamu bicarakan? Anda baru-baru ini mengatur kesehatan dan menutup informasi. Jadi tidak mengetahuinya. Cehu Bei Chen, berita tentang akuisisi kendaraan energi baru menjadi heboh dan menjadi bahan ejekan di seluruh internet. Bahkan mengakibatkan saham kelompok kami jatuh. Hanya dalam waktu 1 hari. Kehilangan 1 miliar. Masih ada hal seperti ini? Kakak Chu, tetap tenang. Kita berdua adalah investor. Ini bisnis. Kehilangan adalah hal yang normal. Jika hanya seperti ini, itu baik. Kamu berbicara sinis ya? Bicara terus terang saja. Cehu Bei Chen menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisi perusahaan Yilan yang bobrok itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Biarkan saya menjelaskan kepada Anda. Itu adalah perusahaan yang hampir bangkrut. Dan Cehu Bei Chen menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisinya. Jadi, saya punya alasan untuk meragukannya. Saya punya alasan untuk meragukannya bahwa dia sedang memindahkan dana. Benar. Jika tidak, mengapa sebuah perusahaan yang hampir bangkrut menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisinya? Kita perlu mengeluarkan 50 miliar untuk akuisisi. Itu benar, sebenarnya. Saya yang bukan investor pun tahu. Tidak mungkin untuk membayar harga tinggi untuk mengakuisisi sesuatu yang tidak bernilai sama sekali. Kecuali jika dia memiliki agenda lain. Cehu Bei Chen, kamu menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisi Yilan. Apakah itu benar atau tidak? Benar. Ada apa? Segera jelaskan kepada saya dengan jelas. Saya menggunakan uang dari penjualan pengembangan lahan saya untuk mengakuisisi proyek yang saya anggap baik. Apa yang perlu saya jelaskan? Pak, lihatlah. Cehu Bei Chen bahkan tidak bisa memberikan satu penjelasan pun. Dia tidak bisa mengatakannya. Fakta bahwa dia memindahkan dana pasti. Kamu selalu hidup terbuang. Saya bahkan jarang mengawasi kamu dengan ketat. Sekarang, kamu berani diam-diam terhadapku. Memindahkan dana konglomerat. Suamiku, jangan terlalu marah. Salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Sehingga dia melakukan hal seperti ini. Tindakan yang durhaka. Tenangkan dirimu, ini tidak ada kaitannya denganmu. Ini semua ulah anak durhaka ini. Sayangnya aku masih memikirkan. Mencarikannya perkawinan yang baik. Ternyata dia memindahkan dana konglomerat tanpa sepengetahuanku. Dia membuat wajah tuaku jadi malu. Kakak Chu, ini semua hal kecil. Namun, karena putriku tidak setuju. Jadi anggap saja aku tidak mengatakannya tentang pernikahan itu. Nakal kamu ini. Cepat genufleksilah padaku. Janji pada Paman Sang untuk tidak mengulangi lagi. Mohon kepada Paman Sang untuk mempertimbangkan lagi. Keluarga mereka tidak mau menjalin pernikahan dengan kita. Itu kerugian bagi keluarga Sang. Kenapa aku harus berlutut? Apa kerugian yang aku alami? Kakak Chu, menurutku masalah ini benar-benar tidak perlu dipikirkan lagi. Adik Sang, biarkan aku memberi pelajaran kepada anak durhaka ini. Genufleksilah padaku. Aku bilang berlututlah. Saya tidak akan berlutut. Bei Chen, apakah kamu ingin membuat ayahmu mati karena marah? Dengarkan ayahmu dan cepat berlutut. Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus menjelaskan? Ayah, kamu lihat kan? Cehu Bei Chen ini tidak bisa diubah lagi. Dia masih berani bersikap kasar di depan Anda. Dia memiliki kualifikasi apa untuk mewarisi konglomerat? Hanya ada satu, yaitu saya. Saya akuisisi perusahaan Yilan. Itu karena dia memiliki potensi yang besar. Yang lucu adalah, semua orang, tidak ada satupun yang melihat. Sangat menyedihkan. Yilan hampir bangkrut. Kamu masih berharap dia bisa memberikan uang untukmu. Apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Apakah kamu pikir ini mudah ditipu? Adikku yang baik, posisi pribadimu sangat jelas. Maksud saya adalah, semua yang hadir di sini adalah bodoh. Saya akuisisi perusahaan Yilan. Sebenarnya adalah investasi di industri energi baru. Potensi industri energi baru sangat besar. Masa depan pasti akan sukses. Tidak perlu saya jelaskan lagi, kan? Pasti akan sukses. Wan Er, kamu kembali setelah belajar di luar negeri. Tentang bidang otomotif. Kamu sangat profesional. Investasi kendaraan energi baru. Apakah bisa berhasil? Saya tidak berani bilang sepertinya itu pasti. Tapi di fase ini, jika berinvestasi pada kendaraan energi baru, itu pasti jalan buntu. Dengarkan. Apalagi yang bisa kamu bantah? Sangat lucu. Apa kalian tidak merasa momen ini terasa akrab?
Apa kalian tidak merasa momen ini terasa akrab? Saya berinvestasi di area AMA Longtan. Katakan dalam 3 hari bisa mendapat 3,5 miliar. Tidak ada yang percaya padaku. Saya bilang lahan ini akan masuk dalam pembangunan kawasan baru. Kalian masih tidak percaya hasilnya? Arah investasi di area AMA Longtan. Itu dilakukan oleh dia. Kali ini kamu hanya kebetulan benar saja. Karena kamu, Chu Beichen, begitu percaya diri. Mari kita bertaruh. Bertaruh tentang apa? Mari bertaruh tentang kendaraan energi baru. Apakah bisa meledak besar? Jika kamu kalah, kembalikan Starway Automobil padaku. Jika aku menang, bagaimana mungkin? Begini saja. Saya masih punya 2 miliar aset. Jika kamu menang, semua akan kuberikan padamu. Adik yang baik, kau mendesakku untuk mengirimi uang. Mengapa tidak melakukannya? Aku bertaruh. Tuan besar. Chu Beichen, orang-orang di perusahaanmu begitu terburu-buru. Ada masalah besar di perusahaan, kan? Investasi 50 miliar yang kau buat. Semua itu sudah sia-sia, kan? Memang ada masalah besar. Tuan besar, kau luar biasa. Benar-benar telah ada kebijakan terkait. Preorder kami hanya berlangsung selama 3 jam. Penjualannya telah melebihi 230.000 unit. Penjualannya telah melebihi 230.000 unit. Preorder apa? Anda bahkan belum mengatasi masalah jarak tempuh. Bagaimana mungkin tiba-tiba membuka preorder? Kau tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, kami sudah berhasil mengatasi masalah jarak tempuh. Atas saran Tuan Besar, kami memulai mode preorder. Tak disangka, ini menjadi sangat populer. Preorder melebihi 200.000 unit. Setidaknya harus mendapat keuntungan 2 miliar, kan? Chu Beichen berinvestasi 5 miliar. Dalam sekejap, sudah kembali setengahnya. Apakah dunia ini gila atau aku yang gila? Tidak mungkin. Apakah data ini benar? Apakah ada kemungkinan? Kemungkinan manipulasi. Sama sekali tidak mungkin. Data ini sepenuhnya nyata dan dapat diandalkan. Tuan muda, kamu benar-benar telah membuka era kendaraan energi baru. Aku sekarang sangat mencintaimu. Oh iya, ada satu hal lagi. Saya ingin meminta pendapatmu. Sekarang apakah kita harus menghentikan mode prapenjualan dulu? Karena sebelumnya, kami tidak mengira akan jadi situasi seperti ini. Saya khawatir lini produksi selanjutnya tidak akan mampu mengikuti. Tidak perlu, teruskan prapenjualan. Sekecil apapun pesanan, aku akan mampu menanganinya. Ini membuatku tenang. Baiklah, tidak ada masalah. Aku akan kembali dan sibuk dulu. Selamat tinggal semuanya. Apa ada yang perlu aku jelaskan lagi? Begitu ya. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Menantu yang begitu baik. Hampir saja aku kehilanganmu. Beichen benar. Aku akan benar-benar menyesal tentang perkawinan antara kedua keluarga ini. Tidak bisa mundur. Baik, ayah. Dengarkan aku. Kamu kalah? Bayar ya. Ma, ayah, aku hanya bercanda. Hanya bercanda. Kamu adalah seorang pria yang sejati. Siap untuk taruhan dan menerima hasilnya. Apa kamu bahkan tidak bisa menerima ini? Aku hanya memiliki harta itu. Aku ingin memberikannya semuanya. Aku tidak memiliki sepeser pun. Bukankah itu karena kamu harus bertaruh, ya? Adik yang baik, kamu tidak ingin menghindar dari bayar, kan? Cara kakakmu. Kamu juga tahu. Aku akan memberimu uang besok. Baiklah, terima kasih ya. Mengantarku 2 miliar. Tuan Sang, Anda luar biasa. Pandangan yang luar biasa. Itu 11R yang mendapatkan penghargaan Golden Phoenix. Popularitasnya meningkat pesat. Kendaraan energi baru yang diwakilinya menjadi sangat populer. Ternyata, semua ada dalam kendalimu. Itu investasi luar biasa di zona AMA Longtan. Juga kamu yang melakukannya. Itu Chu Tianyu. Dia ingin bersaing denganmu untuk perusahaan. Dengan sengaja memfitnah. Ingin menghancurkan namamu. Supaya manajemen atas menyerangmu secara bersamaan. Sekarang kamu bicara dengan sedikit akal. Kenapa? Kamu tidak mengandalkan kekuatan. Hanya melakukan hal-hal rendah ini. Bersaing dengan kakakmu untuk perusahaan? Ayah, aku. Ketua Dewan. Baru saja mendapatkan informasi yang akurat. Opini negatif tentang Tuan Muda di internet. Semuanya adalah informasi yang disebarkan oleh Tuan Muda kedua. Saya rasa, kamu harus tahu. Jadi, saya melaporkan. Saya sudah tahu. Anak durhaka. Ayah, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya juga terpaksa. Tidak ada cara lain, tolong ampuni saya. Hanya kali ini. Brengsek kecil. Bagaimana saya bisa memaafkanmu? Untuk bersaing dengan kakakmu. Bahkan mengabaikan kepentingan keluarga. Saya sangat kecewa padamu. Ini adalah pertama kalinya kamu memukul saya. Saya tidak hanya akan memukulmu. Suami. Saya juga akan mengambil kembali semua jabatanmu di grup Chu. Semua kekuasaan. Membekukan semua dana kamu. Adik yang baik. Saya pernah bilang, kamu tidak akan bisa mengalahkan saya. Chu Beichen. Saya akan membunuhmu.
Tian Yu, ada apa dengan kamu? Tian Yu, seseorang datang. Cepat. Saudara Zhang, mohon maaf membuatmu tertawa. Tidak apa-apa. Hari ini, membuat saya melihat seorang kelahiran jenius bisnis super. Saya benar-benar tidak sia-sia datang ke sini. Bei Chen, saya minta maaf padamu. Kamu tidak salah. Jika saya tidak mencari kamu untuk menjadi menantu, itu memang kerugian yang besar. Saya berharap kamu tidak marah padaku. Paman, mana ada begitu. Situasi seperti ini. Saya juga tidak akan menikahkan putri saya dengan dia. Mengerti. Sungguh anak yang baik. Wan Er, perkawinan ini seharusnya tidak ada keberatan, kan? Saya akan memikirkan ini. Saya bilang Wan Er, apa yang terjadi padamu? Apalagi yang perlu kamu pertimbangkan? Seorang pria baik seperti Bei Chen. Kamu pun tidak mau. Apa sebenarnya tipe pria yang kamu inginkan? Saya hanya belum memutuskan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ingin kamu pikirkan. Paman, mengenai perkawinan yang dijalin ini, harus disetujui oleh kedua belah pihak. Biarkan dia memikirkan lebih lanjut. Baiklah. Karena Bei Chen sudah mengatakan begitu. Kalau begitu, baiklah. Anak yang baik. Kamu melakukan dengan sangat baik. Ayah sangat puas. Teruskan itu. Teman tua. Kita berdua. Kita juga harus berbincang-bincang dengan baik. Biarkan kedua anak ini memiliki niat yang sama. Ayo pergi. Kamu kalah taruhan. Mulut saya agak kelelahan berbicara. Tangan saya juga pegal. Tolong tuangkan secangkir teh untuk saya. Tolong pijat saya. Menuangkan teh tidak masalah. Pijat tidak boleh. Kenapa? Menjijikan. Sang Xiaowan, kamu kalah bertaruh. Sekarang statusmu adalah pelayan saya. Mulut. Jangan bilang sampai kamu harus memijatku. Bahkan jika kamu harus tidur di sampingku. Kamu juga harus bersih-bersih. Tunggu saya di tempat tidur dengan baik. Ke atas. Naik lagi. Lebih ke atas. Cehu Bei Chen, saya kalah dalam taruhan. Saya berani bertaruh dan menerima kekalahan. Tapi ini tidak berarti kamu bisa menghinaku, kan? Menghinamu. Aku meminta pelayanku untuk menghangatkan tempat tidurku. Itu tidaklah berlebihan. Kamu hanya pijat untukku. Aku menghinamu. Aku tidak tahan dengan pria. Karena aku tahu kamu tidak tahan dengan pria. Merasa pria itu murah. Pria itu kotor dan bau. Pria bukanlah hal yang baik. Datang sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Di sini penuh orang. Ada apa? Aku adalah lesbian. Jadi lebih menyenangkan. Kamu bahkan tidak tahu. Apakah kamu memperhatikan wanita? Sekarang kamu tidak membenci pria? Ya. Mengerti. Ada apa? Saya tidak tahu bagaimana memberitahu Jiayi. Su Jiayi, putri dari konglomerat Su. Pacarmu yang itu. Aku sangat mengenal wanita itu. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Jika aku memberitahu kamu. Aku bahkan tahu ada tahi lalat di bokongnya. Ini semua sudah aku ketahui. Apakah kamu percaya? Hanya aku dan orang tuanya yang tahu tentang ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku terjebak selama 1000 tahun. Aku sangat mengenal Su Jiayi, wanita itu. Tentu saja aku tahu. Harus kuakui. Wanita ini sangat berharga untuk dimanfaatkan. Mungkin menaklukkan dia. Dapat mempercepat rencana balas dendamku. Jangan urus itu. Aku yang akan menangani ini. Kamu tidak bisa menanganinya. Dia sangat mencintaiku. Jika dia tahu kita bersama, dia pasti akan gila. Ajak dia bertemu. Aku akan pergi menemuinya. Aku tidak hanya bisa menangani hubungan kalian berdua. Aku juga bisa membuatnya menerima hubunganku denganmu. Tuan muda, Chen Yi sudah datang. Biarkan dia masuk. Baik. Tuan muda Yuan, investasi di pasar energi baru sedang booming. Investasi luar biasa Anda kembali berhasil. Sekarang, seluruh media sekarang sudah gila. Mereka semua mengepung di depan gerbang Manor. Saya ingin melakukan wawancara besar dengan Anda. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Baik, saya tahu. Baiklah, itu tidak masalah. Saya akan kembali dan sibuk dulu. Baik. Tuan muda, Anda benar-benar hebat. Banyak orang yang meragukan investasi ini. Kalian ternyata berhasil. Memang, dua investasi yang luar biasa ini sulit ditemukan dalam ratusan tahun. Dari akuisisi Yilan, sampai meminta selebriti untuk menjadi duta merek. Ditambah dengan kebijakan terkait selanjutnya. Satu hal mengaitkan satu hal lainnya.
Terlihat konyol bahkan bodoh. Namun tidak disangka menjadi investasi yang luar biasa. Bei Chen, kapan kamu juga mengajarkan saya tentang investasi? Baik, saya akan mengajarkanmu secara langsung. Saya akan mengajarkanmu secara langsung. Tuan muda, apakah Anda punya waktu untuk mengajarkan saya? Baiklah, maka saya akan mengajarkanmu secara langsung. Kakak Wan Er masih di sini, kan? Tidak baik, tidak suka. Saya punya satu hal yang perlu Anda bantu. Apa itu? Posisi apapun, saya bisa. Siaya Yojing, ini bukan tentang hal itu. Saya perlu Anda membantu saya mengumumkan investasi di area A Maolongtan. Dengan investasi kendaraan energi baru. Itu bukan saya yang melakukannya, melainkan investor super yang ada di baliknya. Tuan muda yang besar. Saya hanya mengikuti perintah. Kenapa harus melakukan ini? Pohon yang tinggi di tengah hutan. Angin pasti akan merobohkannya. Apakah kamu khawatir? Apakah kedua investasi luar biasa ini? Apakah itu yang kamu pikirkan? Bukankah begitu? Bisa dibilang begitu. Tuan muda, waktunya wawancara telah tiba. Kalian berdua cepatlah bersiap-siap. Bergabunglah dengan saya untuk menikmati momen cahaya tinggi. Kakak, tolong kami ya. Seorang yang sangat tidak berdaya dan menggemaskan. Dengan bantuan Tuan C, dia bisa menghasilkan secara beruntun 2 investasi luar biasa. Bahkan memaksa kalian untuk datang kepada saya. Menarik. Kakak, tolong bantu kami. Saya dan Tian Yu telah kehilangan banyak uang. Setelah kita menyerahkan, kita benar-benar akan kehilangan segalanya. Iya, Paman. Saya memohon padamu. Tolong bantu saya. Adik, kamu sudah tidak berdaya sampai. Bahkan tidak bisa menyelesaikan satu menggemaskan. Semua itu karena Tuan C yang membantunya. Kalah ya kalah saja. Kakak, berikan kami sarannya. Saya ingat, di bawah nama kalian ada satu yang bernama Perusahaan Keuangan Jin Zhan. Karena Chu Bei Chen ingin uang, maka beri saja perusahaan itu kepadanya. Namun perusahaan itu sudah tidak bisa beroperasi secara normal. Saya mengerti. Maksud kakak adalah untuk memberikan kekacauan ini kepada Chu Bei Chen. Betul. Sebuah perusahaan keuangan yang bobrok. Meskipun CMR di belakang Chu Bei Chen sekuat apapun, dia pasti akan kebingungan. Nanti kita gali lubang untuknya, yang cukup membuatnya tidak bisa kembali. Bagaimana cara melakukannya? Tidak perlu saya ajari, kan? Tidak perlu. Cara ini memang cemerlang. Saya ingin membuat Chu Bei Chen merasakan rasa sakit. Kuef, masih main bola dengan bodoh. Chu Bei Chen, kamu berani memukul kakakku. Sekarang berani merebut wanitaku. Dia memberi segalanya padaku. Wanitamu. Bajingan. Saya bisa lebih buruk lagi. Chu Bei Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Saya adalah putri keluarga Su. Bahkan berani mengganggu pikiranku. Cukup pedas. Harusnya ditaklukkan oleh tuan muda ini. Dengan hanya itu, kau ingin mengaturku? Bahkan dengan ini, kau tidak pulang? Ambil penggaris dan ukur. Chu Bei Chen, ini adalah saya, raja pengawal yang diundang dengan harga tinggi. Jika kau tidak ingin dipukuli hingga tercari-cari gigi, segera tinggalkan Wan Er. Lalu berlutut di sini dan minta maaf padaku. Yang ini, raja pengawal. Lihat betapa sombongnya kau. Naik. Apa yang kau mau? Bagaimana kau tahu kebiasaanku? Aku lebih mengerti daripada siapapun. Apa yang sebenarnya kau inginkan di dalam hatimu? Bagaimana kau tahu sebenarnya? Aku bahkan tidak memberitahu Wan Er. Bagaimana aku tahu itu tidak penting. Yang penting adalah, aku bisa membantumu melepaskan keinginan yang terpendam selama lebih dari 20 tahun. Mulai sekarang, kau harus patuh padaku sudah cukup. Aku adalah Nona Su. Aku memiliki status yang tinggi. Perbuatan ini sangat memalukan. Panggil aku Papa. Berikan padaku. Aku mau. Karena kau begitu berhasrat. Aku akan memuaskanmu. Aku tanya, aku dan Wan Er. Siapa yang lebih kamu suka? Kalian berdua memiliki gaya yang berbeda. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Zhang Xiaowan akan datang ke perusahaan sebentar lagi. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan denganmu. Bisakah kamu tidak pergi? Tolong bersikap baik sedikit.
Setelah urusanku selesai, aku akan mencarimu. Oke? Jia Yi baru saja meneleponku. Dia benar-benar tidak marah padaku lagi. Dan juga, dia juga menerima fakta bahwa kita berdua bersama. Bagaimana kamu sebenarnya membujuknya? Aku hanya membuatnya nyaman. Itu tidak penting. Apakah kamu sekarang bisa setuju untuk menikah denganku? Baiklah, kita atur pertemuan antara kedua orang tua. Mari bertemu saja. Baik. Mertua, sekarang kita menjadi keluarga yang lebih akrab. Anak ini, Bei Chen, mohon agar kamu banyak menjaga dia. Ini pasti menjadi kewajiban yang tak bisa dihindari. Aku hanya memiliki satu putri, Wan Er. Aku pasti akan membantu menantuku. Bei Chen, aku telah mendengar bahwa alasan investasimu terakhir kali mampu meraih kemenangan besar adalah karena ada seorang Tuan C yang mendukungmu dari belakang. Apakah ini benar? Benar. Tuan C adalah seorang raja investasi pada level ini. Bagaimana kamu mengenalnya? Tuan C ini tidak mungkin kamu, kan? Tidak heran. Kepala dari salah satu dari 4 konglomerat. Pandangannya sangat tajam. Sekali lihat langsung bisa melihat. Karena Tuan C bersedia membantumu. Kerjakan dengan baik, ya. Ikuti nasihat mertuamu. Semangat terus, ya. Ayo. Maka kami akan pamit dulu. Chen Er, tunggu sebentar. Kamu kehilangan ibumu sejak kecil. Aku juga selalu mengabaikanmu. Membuatmu bahkan kehilangan kasih sayang seorang ayah. Apakah kamu masih membenciku? Ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Anakku, pada tahun-tahun itu, keluarga Chu kami menghadapi krisis besar. Sunan Zi ini muncul bagaikan memberi bantuan di saat-saat sulit. Dia memberikan racun padaku saat aku tidak sadar. Sudah cukup, asal-asalan. Peristiwa ini membuat ibumu sangat terluka. Kemudian aku baru tahu. Semuanya adalah ulah Su Jiangwo dari keluarga Su. Demi mengeksploitasi keluarga Chu kami. Sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Dengan bantuan keluarga Su, akhirnya saya bisa bertahan. Masa gelap itu. Keluarga Chu. Akhirnya situasi juga stabil. Karena saya sibuk dengan pekerjaan, mengabaikan rumah. Su Jianguo ini, dia malah menyuruh Sunan Zi untuk membunuh ibumu. Apa yang Sunan Zi lakukan padamu? Saya sudah tahu semuanya. Hanya saja Su Jianguo selalu mengawasi. Saat itu, kamu berperilaku begitu biasa dan global. Saya hanya bisa menyaksikan perubahan. Anakku. Sekarang, kamu akhirnya bisa berdiri sendiri. Ayah sangat bangga. C tentu saja adalah kamu, kan? Ini adalah kabut yang kamu kirim. Sebelumnya, saya masih khawatir. Kamu tidak bisa mengalahkan keluarga Su. Kini kamu dan Wan Er sudah menikah. Dengan bantuan keluarga Zhang. Mungkin bisa bersaing dengan keluarga Su. Berjuanglah untuk menentukan nasib kita. Kamu banyak bicara padaku. Jadi kamu ingin aku memaafkanmu? Anak. Ayah tidak berharap pada pengertianmu. Karena kesalahan yang diperbuat ayah. Karena kesalahan yang dibuat ayah. Bahkan aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku. Belakangan ini aku sering bermimpi tentang ibumu. Dia ada di sana. Sangat sepi di sana. Aku akan pergi menemaninya. Aku akan meminta maaf langsung padanya. Meminta maaf. Anak. Tubuhku ini. Takutnya tidak akan bertahan lama. Hari ini.
Aku akan menyerahkan perusahaan keluarga Chu ini kepadamu. Jika masih ada harapan, itu berarti aku ingin sebelum mati melihat iblis Su Jiangwo masuk neraka. Sebagai penghibur, ibumu yang pergi dengan penuh penyesalan. Aku sudah membeli peti mati untuk mereka sejak lama. Chu Tianyo dan Su Nanzi. Apakah uang taruhan yang kalah sudah masuk? Tuan muda, tunggu sebentar, saya cek dulu. Belum? Mereka tidak ingin menghindar dari pembayaran, kan? Mereka kalaupun mau, tidak bisa menghindar. Chu Beicheng. Apa omong kosong itu? Apa saya terlihat seperti orang yang menghindar dari pembayaran? Karena kamu bilang begitu. Ambil uangnya. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tapi kami memiliki sebuah perusahaan keuangan atas nama kami. Namanya Jinzhan. Nilainya jauh lebih besar daripada saya. Itu akan menutupi hutangmu. Melihatmu begitu sombong. Saya pikir kamu kaya. Ternyata tidak punya uang. Tanpa uang, kamu mau bilang apa? Kumpulkan uang? Saya tidak punya waktu untuk berlama-lama denganmu. Beichen, perusahaan keuangan ini bernilai 5 miliar. Tianyo berhutang 2 miliar padamu. Sekarang bersedia memberikan perusahaan itu padamu. Itu karena mereka tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Jika tidak, apakah kamu pikir mereka mau memberikannya? Bahkan saya pun tidak mau. Namun kalah taruhan harus menerima konsekuensi. Hanya bisa memberikan perusahaan ini untuk membayar utangmu. Menurut pengetahuan saya, perusahaan keuangan yang bernama Jinzhan ini adalah sebuah perusahaan cangkang yang mengalami kerugian serius. Namun, saya sedang bersiap untuk terjun ke bidang keuangan. Sekarang lisensi keuangan sudah dibatasi. Dengan perusahaan ini, saya memang menghindari banyak masalah. Tuan muda, dia tidak berbohong. Memang bernilai 50 miliar. Baik, Chu Tianyo. Jadi saya izinkan Anda menggunakan perusahaan ini untuk melunasi utang. Anda urus kontrak ini. Tuan muda, sudah beres. Perusahaan ini sekarang milik Anda. Perusahaan ini bermasalah. Perusahaan ini bermasalah. Di buku akuntansi, utangnya lebih dari 50 juta. Dan semua karyawan sudah mengundurkan diri. Jadi sama dengan Chu Tianyo memberi Anda sebuah perusahaan cangkang. Tuan muda, maafkan saya. Semua ini karena saya tidak melihat dengan jelas. Silakan hukum saya. Sudah beberapa hari saya terbiasa berlutut. Tidak apa-apa, bangkitlah. Terima kasih atas pengertian Tuan muda. Chu Tianyo terlalu berlebihan. Saya akan menemuinya untuk memberikan konsekuensi. Itu tidak ada gunanya, jika Anda pergi sekarang. Anda hanya akan dihina dan diejek oleh mereka. Jadi saya tidak bisa mengalami kerugian ini tanpa melawan. Chu Tianyo berhutang kepada Anda 2 miliar. Sudah, kita anggap begitu. Apa saya terlihat seperti orang yang rugi? Tuan besar, Anda pasti punya cara. Saya akan menggunakan perusahaan finansial yang dia berikan kepada saya. Cukup dengan membuatnya malu. Ibu, sangat bagus. Kita gunakan perusahaan cangkang untuk membayar utang. Merugikan anak itu saja. Juga membuatnya berutang. Chu Beichen, si tampan itu. Setelah tahu bahwa perusahaan yang kita berikan kepadanya adalah sebuah jebakan. Dengan sifatnya, pasti akan menggunakan cara finansial untuk mendapatkan kembali uangnya. Tapi dia tidak menyangka, masih ada jebakan yang lebih besar menanti di belakang. Kita lihat saja nanti. Nasibnya pasti akan sangat buruk. Saya sudah mulai menantikannya. Tuan besar, Anda siap untuk bagaimana? Chu Tianyo dan Su Nanzi sekarang merasa, saya pasti tidak akan mengalah begitu saja. Akan menggunakan perusahaan finansial untuk mendapatkan uang. Saya rasa, ini adalah rencana dari ibu dan anak itu, yang mereka buat untuk menjebak saya. Jadi sekarang bagaimana? Jangan khawatir, ada saya di sini. Tolong cek situasi pasar saham untuk saya. Baik. Sekarang perkembangan saham Sanyo. Tren ini sangat pesat. Naik menjadi 6,5 yuan. Beli 200 juta. Begitu banyak? Apakah kamu mau mempertimbangkan lagi? Beli. Sudah naik menjadi 7,3 yuan. Tidak terburu-buru. Tunggu sampai harga mencapai 9 yuan sebelum menjual semuanya. Baik. Tuan muda, kamu terlalu hebat. Benar-benar naik menjadi 9 yuan. Bagaimana kamu tahu? Saya sudah mendengar sebelumnya. Saham Sanyo akan dimanipulasi hari ini. Naikkan harga. Jual semua saat harga mencapai 9,5 yuan. Memanfaatkan investor kecil. Mengendalikan pasar saham. Sampai ini pun kamu tahu. Sangat hebat.
Jual semua. Baik. Tindakan baru saja ini. Kita langsung menghasilkan 50 juta. Berarti menutup kerugian di akun. Semua sudah tertutupi. Tunggu Sunanzi dan Chu Tianyo. Melihat situasi ini, ekspresi mereka pasti menarik. Ini baru permulaan. Tapi saya sekarang cukup marah. Tolong bantu redakan kemarahan saya. Chu Beichen sudah beruntun, berinvestasi dalam beberapa saham. Ternyata, ketika dia mengetahui bahwa perusahaan yang kami berikan kepadanya adalah sebuah jebakan, dengan karakternya, pasti akan melalui cara keuangan, mendapatkan kembali segala sesuatu saat ini, sedang berjalan sesuai rencana kami. Saya masih menunggu benda tak berguna itu. Setelah menemukan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan cangkang, sangat marah. Tidak disangka dia ternyata, dalam waktu singkat berinvestasi di saham, bahkan mendapatkan banyak uang. Dia hanya orang bodoh. Tidak ada tuan. Tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tuan C ini, kenapa membantu Chu Beichen? Tidak membantu saya? Tianyo, pamanmu di masa lalu juga seperti Tuan C. Membuat banyak investasi tingkat dewa. Diakui sebagai mitos Jinling. Paman dulu sangat hebat ya. Jadi, ya, bisa mengikuti petunjuk pamanmu. Rencana berjalan. Baik, saya segera akan menginvestasikan banyak dana di satu saham. Sesuai dengan pola pikir Chu Beichen. Melihatnya pasti tidak akan dilewatkan. Tidak perlu terburu-buru. Kenapa orang? Ya Tuhan. Tujuannya terlalu besar. Lalu bagaimana cara melakukannya? Kamu pergi mencari belasan perusahaan. Masing-masing menginvestasikan dana. Pergi membingungkan anak kecil itu. Biarkan dia mengira bahwa saham ini benar-benar akan naik. Kemudian biarkan dia melompat sendiri ke dalam lubang yang telah kita gali. Cara ini bagus. Saya ingin membuat Chu Beichen kalah. Tidak memiliki apa-apa lagi. Tuan muda pada saat yang sama, ada lebih dari 10 perusahaan yang menyuntikkan bersama-sama. Saham yang tenang. Ini memicu reaksi berantai. Mengakibatkan saham ini melonjak hingga 5 kali lipat. 10 perusahaan membeli sekaligus. Saham yang sama. Chu Tianyo benar-benar mengira saya bodoh. Tuan muda, Anda berkata apa? Kenapa saya tidak bisa mengerti? Ini adalah Chu Tianyo. Sebuah lubang yang digali untuk saya. Untuk menarik perhatian saya. Membiarkan saya melompat ke dalam. Chu Tianyo terlalu kejam. Ya, dengan otak babi miliknya itu. Dia tidak bisa memikirkannya. Itu adalah Nyonya Su. Sunanzi sangat pendek pandangan. Dia hanya akan bermain-main dengan kecerdikan kecil. Seharusnya bukan. Menurut saya, itu harus Su Jiangwo. Su Jiangwo. Untungnya Tuan muda sangat cerdas. Selama kita tidak berinvestasi, kita tidak akan tertipu. Chu Tianyo sudah membuli saya selama lebih dari 10 tahun. Sunanzi ingin menghancurkan saya. Dan juga merugikan ibu saya. Kedua orang itu menantang saya. Dan melemparkan semuanya ke wajah saya. Jika saya tidak menerima, itu bukan sifat saya. Lalu, apa yang akan dilakukan tuan besar itu? Membeli saham Pinghe. 20 miliar. Ibu, ternyata Chu Beichen benar-benar terjebak. Dia percaya bahwa saham ini akan naik pesat. Dia menginvestasikan 20 miliar. Sudah terduga. Ini semua adalah ide pamanku. Bahkan jika Chu Beichen seberapa hebatnya, dia tidak akan bisa lolos dari cengkeraman pamanku. Pamanku benar-benar hebat. Chu Beichen pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Saya sangat menantikannya. Melihat dia meluap-luap marah. Itu pasti sangat menarik. Namun, dari sini kita juga bisa melihat, Tuan C itu tidak sehebat yang dikatakan rumor. Tuan C memang hebat, tetapi dia masih jauh dibandingkan pamanku. Sudah cukup, saatnya menarik jaring. Tuan besar, apakah Anda memiliki kemampuan meramal? Kenapa sama persis seperti yang kamu katakan? Lebih dari 10 perusahaan menarik dananya pada saat yang sama. Saham Pinghe. Ini juga menyebabkan reaksi berantai. 20 miliar yang kita investasikan. Semua hilang. Dasar, jangan panik. Tuan besar, kenapa kamu sama sekali tidak khawatir? Kita baru saja kehilangan 20 miliar dalam sekejap. Dia, Chu Tianyo berpendapat, menarik dananya sendiri yang menyebabkan saham jatuh drastis. Saya jadi rugi. Tapi dia tidak mengira. Naik turunnya saham. Hanya masalah sementara. Dia bisa membuat saham turun. Saya bisa membuat saham naik. Bisa juga begitu. Tentu saja. Bagaimana pasar saham berpikir? Itu urusan saya. Paman Zhang, bisa dimulai. Ibu, saya sudah menangani semua saham. Uang yang diinvestasikan Chu Beichen. Semua terjebak. Dia akan kehilangan begitu banyak sampai ibunya pun tidak mengenalinya. Ini adalah akibat perbuatan sendiri. Dia seharusnya bersikap jujur sebagai orang kaya. Bukankah hidup seperti itu lebih baik? Harus keluar untuk mencari mati. Ibu tidak menunjukkan kekuatan.
benar-benar merasa saya mudah ditindas. Dia pasti sedang menangis dengan sangat. Saya sudah tidak sabar. Lihat ekspresinya seperti apa. Ini baru saja awal. Aku ingin dia, Chu Beichen, kehilangan semuanya. Lalu memuntahkan. Hak waris dari kelompok usaha Chu. Menjadi pengemis. Dikeluarkan dari keluarga Chu. Ada apa? Anjing kecil itu, Chu Beichen, mengirim pesan teks padaku. Pasti. Menghinasimu habis-habisan. Bukan hanya 2 kata, terima kasih. Dia tidak mungkin melakukannya tanpa alasan. Mengirim 2 kata ini. Pasti ada masalah di sini. Bagaimana bisa begini? Sekarang situasinya bagaimana? Kelompok usaha Zhang menginvestasikan sejumlah besar uang pada saham Pinghe di pasar saham, memicu gelombang. 20 miliar yang diinvestasikan oleh Chu Beichen sebenarnya terjebak di dalamnya. Tapi jika dilihat seperti ini, tidak hanya terlepas, juga membuat pasar saham Pinghe meroket 20 kali lipat. Jika demikian, semua persiapan yang kita lakukan sebelumnya, semua untuk mempersiapkan jalan bagi Chu Beichen. Setelah saham Pinghe sukses menarik perhatian, dia tidak hanya tidak kehilangan 20 miliar itu, dia bahkan berhasil mendapatkan untung besar. Jadi dia baru saja mengirim pesan, mengucapkan terima kasih. Dia sedang menghina saya. Brengsek sialan. Tapi mengapa dia bisa berpikir begitu? Membiarkan Zhang berinvestasi, membebaskan 2 miliar miliknya, dan juga mendapatkan untung besar. Dia tentu tidak memiliki kemampuan itu. Ini semua karena Tuan C yang membantunya. Pasti dia hanya memikirkan wanita. Tanpa Tuan C, bagaimana mungkin bisa bangkit dari kesulitan? Awalnya saya mengira Tuan C hanya terkenal tanpa alasan. Sekarang tampaknya, ternyata tidak semudah itu. Ibu, sekarang bagaimana? Saya tidak terima. Tidak apa-apa. Pamanmu adalah legenda bisnis di Jinling. Meskipun Chu Beichen sangat hebat, dia tidak akan bisa melarikan diri dari genggaman pamanmu. Kakak, awalnya si cantik itu sudah terjebak. Di saat kritis, Tuan itu muncul, membantu mengubah situasi. Bukan karena saya tidak berguna, tapi Tuan C terlalu hebat. Iya, Paman. Tuan C ini benar-benar luar biasa. Jika dia bisa digunakan untuk kita, itu Chu Beichen tidak akan bertahan lama. Akan kami hancurkan. Tuan ini menarik. Mendapatkannya, pasti bisa mempercepat keluarga Su kita menjadi penguasa utama di Jinling. Paman, Anda memiliki banyak koneksi. Jika tidak, Anda carilah seseorang untuk menghubungi Tuan itu. Bawa dia pergi dari Chu Beichen. Tuan Su, atas nama saya, Su Jiangwo, mengundang Tuan C. Ya, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pasti harus membuat Chu Beichen ini membayar harganya. Hanya semut. Bisa dihancurkan dengan mudah. Paman turun tangan. 1 orang setara dengan 2. Chu Beichen, mimpi burukmu akan segera tiba. Ternyata kamu membujuknya seperti ini. Dia terpesona dengan ini. Jiai ternyata suka ini. Saya bahkan tidak tahu. Ya, ya, ya. Terlihat jelas. Kamu benar-benar mengendalikan dia. Tuan muda, Su Jiangwo melalui berbagai saluran menemukanmu, ingin bertemu denganmu. Su Jiangwo ingin bertemu denganmu. Dia tidak ingin bertemu denganku. Tetapi Tuan C, kamu beritahu dia. Tuan C tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Hiduplah sederhana dan tidak terlalu menginginkan banyak hal. Hanya bertemu dengan orang yang tepat. Wan Er bilang kepada ayahmu bahwa kita bisa mulai. Baik. Baru-baru ini, Jinling sedang heboh. Tuan, ternyata itu adalah Bichen sendiri. Kejatuhan konglomerat Su secara resmi dimulai. Kita masih butuh bantuan dari Su Jiai. Tapi Bichen mengirim Jiai untuk menghadapi ayah kandungnya sendiri. Apakah ini terlalu kejam? Menghadapi ayahku. Siapa? Aku. Kalian ngobrol apa? Ngobrol begitu senang. Kami tidak ngobrol tentang apa-apa. Kenapa kamu datang? Aku merindukanmu. Tidak bisa datang untuk melihatmu? Tuan C, ada berita dari Su. Tidak masalah, satu adalah keponakanku. Yang satu lagi adalah adik perempuanku. Jangan menyembunyikan, katakan saja. Tuan membalas bahwa dia tidak tertarik pada ketenaran dan keuntungan. Tidak memiliki keinginan. Hanya membantu orang yang tepat. Menolak untuk bertemu. Apa yang diinginkan Tuan C? Paman akan bertemu dengannya secara langsung. Dia masih tidak ingin bertemu. Memang agak gila, kan? Tidak masalah. Semuanya sudah sesuai dengan yang saya perkirakan. Sepertinya dia yang unik seperti ini. Ahli manipulasi pasar tingkat dewa. Jika saya mengundang, dia akan membantuku. Itulah yang menjadi masalah. Terus undang saja. Dia adalah orang berbakat. 3 kali berkunjung bukan tidak mungkin. Saya mengerti. Halo. Ada masalah, Tuan Su? Masalah apa? Terjadi masalah besar. Konsorsium Chu bergabung dengan konsorsium Chang. Bersama-sama menyerang grup Su. Karena mereka terkejut. Mengakibatkan kerugian bagi konsorsium Su. Diperkirakan lebih dari 20 miliar. Satu desa? Apa?
Dua konsorsium. Bekerja sama melawan konsorsium Su. Kenapa ini begitu mendadak? Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Ya, memang dua konsorsium bekerja sama. Memang sulit untuk dihadapi. Paman, kenapa panik? Hanya sekadar aliansi antara anjing tua dan anjing kecil. Tidak perlu ditakuti. Zhang Zongjing dan Chu Beichen. Seorang sampah kecil. Berani mengganggu otoritas keluarga Su saya. Ik sulit Zhang Zongjing. Pukul dia sedikit. Biar dia tahu. Kekuatan keluarga Su tidak boleh dilanggar. Ya. Ayah. Masalah ini. Biarkan aku ikut menangani ini. Jangan buat aku kecewa lagi. Terima kasih ayah. Kali ini aku pasti akan melakukannya dengan baik. Nona Zhang. Perusahaan menghadapi masalah. Perlu kamu kembali sekali. Baik, aku segera kembali. Ada apa? Beichen, perusahaan saya ada masalah. Aku pergi dulu. Waktu ini agak khusus. Aku antar kamu. Tidak usah. Masalah kamu dengan kelompok Su masih banyak yang perlu diawasi. Masih banyak hal yang perlu diawasi. Aku pergi dulu. Hati-hati ya. Lepaskan aku. Beichen, ada masalah. Wan Er diculik orang. Baik, aku tahu. Aku pasti akan menyelamatkannya. Tuan muda, ada masalah. Tadi aku baru lihat di bawah. Xiao Wan diculik orang. Apa? Wan Er diculik. Siapa yang begitu berani? Ayahmu. Su Baiqian. Ternyata kamu. Apa yang kamu inginkan? Saya dengar kamu sudah bertunangan dengan Chu Beichen. Si imut itu. Berani-beraninya dia memukul saya. Lalu kamu bilang, jika dia melihat, wanitanya tidur denganku. Ekspresi di wajahnya. Pasti sangat menarik. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, Chu Beichen pasti tidak akan melepaskanmu. Grup bisnis Chu. Segera akan mengganti nama menjadi Su. Dia, Chu Beichen, akan segera. Bahkan lebih rendah dari anjing. Kamu masih berharap padanya. Maka patuhlah padaku. Jangan sentuh saya. Berhenti. Berhenti. Kamu benar-benar tidak ingat ya? Kamu si imut. Datang sendirian. Apakah kamu datang untuk mati? Terakhir kali. Berani-beraninya mematahkan kakiku. Kali ini, aku akan menginjak hancur tulangmu. Aku yang akan mengambil nyawamu. Baiklah. Lupa memperkenalkanmu. Keempat orang ini. Masing-masing adalah mantan prajurit terampil. Satu orang bisa melawan 10 orang. Apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku? Takut ya? Jika takut, pergi saja ke pinggir. Nikmati dengan baik. Aku akan bermain-main dengan wanita MU. Mungkin aku sedang baik hati hari ini. Aku bisa membiarkanmu pulang utuh. Apakah kamu mencari maut? Ayo bertindak. Semuanya minggir. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan dekati aku. Apa yang kau inginkan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jika kau menggangguku lagi, aku akan melumpuhkan kakimu yang satu lagi. Aku minta maaf, tolong beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah. Sebenarnya, aku memang ingin membunuhmu. Rasanya terlalu murah untukmu. Kau tidak percaya diri hanya karena dukungan Su Corporation? Hari ini aku akan menjadikanmu seorang yang tidak berguna. Biarkan kau melihat dengan mata kepalamu. Aku akan menghancurkan Su Corporation. Selangkah demi selangkah. Biar dia berganti nama belakang menjadi Chu. Jangan. Kalian berempat bawa dia kembali. Beritahu Su Jiangwo. Dalam waktu 3 hari, aku akan membuat Su Group menjadi milikku. Paman Sang, Wan Er sudah aman. Kamu sudah mengungkap semua data rahasia Su Group yang aku kumpulkan. Semua informasi rahasia. Sampaikan semuanya. Aku akan mengikut sertakan Su Jiangwo dalam hal ini. Ayah, Chu Beichen berkata, dalam 3 hari, agar kelompok Su mengganti nama menjadi Chu. Dia bahkan membuatku tidak berdaya. Harus membantuku membalas dendam. Ayah, barang yang tidak berguna. Bahkan hal kecil ini tidak bisa ditangani. Segera bawa dia ke rumah sakit. Dalam 3 hari, kelompok Su harus mengganti nama menjadi Chu. Kakak, si imut itu, berani membuat Baiqian tidak berdaya hari ini. Dan masih berkata dengan berani. Ini adalah penghinaan terhadap kehormatan keluarga Su. Yang diinjak-injak. Iya, Paman. Anak ini sama sekali tidak pernah menganggap Anda penting. Chu Beichen.
Ternyata aku memang meremehkanmu. Seandainya aku tahu ketika membunuh ibunya dulu, harusnya menghabisinya juga. Jadi tidak ada banyak masalah seperti sekarang. Tidak baik, Tuan Su. Ada apa? Kelompok Chu terungkap. Kelompok Su melakukan penipuan keuangan. Masalah penghindaran pajak. Masalah ini telah diintervensi oleh pihak berwenang. Membuat seluruh internet mengetahuinya. Menyebabkan opini publik yang sangat negatif. Saham kelompok Su sudah jatuh drastis. Statistik keuangan diperkirakan akan melebihi 1 triliun. Apa yang kamu katakan? Ini adalah rahasia besar dari kelompok Su saya. Rahasia tingkat tinggi. Bagaimana kelompok Chu bisa tahu? Kerugian ini masih terus meningkat. Semua pemegang saham utama sudah mengetahui masalah ini. Sedang bergegas menuju sini. Telepon Anda hampir saja dibombardir. Sisi, siapa yang memperbolehkan kalian masuk? Apa yang kalian lakukan? Tuan Su, kelompok Su mengalami masalah besar seperti ini. Apa yang kamu sarankan untuk dilakukan? Sekarang kerugiannya sangat besar. Bukankah seharusnya kamu memberikan kami penjelasan? Saya akan memberikan penjelasan. Tapi bukan sekarang. Kalian tenang saja. Saya akan menangani krisis ini dengan baik. Tuan Su, kami percaya kepada Anda. Tapi perusahaan setiap hari semakin meningkatkan kerugian. Kami sudah mendiskusikannya. Memberikanmu waktu 1 hari. Setelah 1 hari, jika kamu tidak bisa menyelesaikan krisis kelompok, jangan salahkan kami. Kami pergi. Paman, anak itu, Chu Beichen, tidak mungkin memikirkan cara seperti ini untuk menghadapi Anda. Dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mengekspos kelompok Su. Lagi pula, saya tidak perlu kamu ingatkan. Semua ini adalah ulah Tuan C di belakang. Apapun caranya, ajak dia keluar untuk saya. Saya ingin bertemu dengannya. Tuan Su, saya di luar aula. Mendengar Nona mengobrol dengan Tuan C. Sepertinya hubungan mereka sangat akrab. Saya pikir, seharusnya bisa memperkenalkan Tuan C. Ajak Jiayi untuk menemui saya. Baiklah. Kalian semua bisa pergi. Oke. Saya tidak akan berputar-putar lagi. Apakah kamu kenal Tuan C? Kenal secara kebetulan. Dia baru saja menelepon saya untuk makan. Saya bilang saya ada urusan malam ini. Jadi saya tidak setuju. Setuju untuk bertemu. Saya ingin bertemu dengannya. Ayah, dia mungkin tidak akan menemuimu. Maka, kamu harus tidur di tempat tidurnya. Penuhi kebutuhannya. Asalkan dia mau setuju untuk bertemu dengan saya. Jadi demi kelompok, kamu bisa mengorbankan putrimu. Saya membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu seharusnya berkontribusi sedikit. Ayahmu sangat curiga. Untuk membuatnya terlibat, butuh orang terdekat di sisinya. Beritahu dia tentang kabar Tuan C. Apakah kamu bersedia membantuku? Baiklah, saya setuju. Tuan belakangan ini terkenal sekali. Saya mengira dia sebaya dengan saya. Atau mungkin, seorang senior yang lebih tua dari saya. Tidak menyangka dia begitu muda. Usianya seumuran dengan putriku. Kan? Saya cukup menyukai putrimu. Selama Tuan suka, itu baik. Kamu dengan kekuatanmu sendiri telah membuat grup Su terjerat dalam krisis. Cara yang sangat cerdik. Saya sangat mengagumi. Tapi sekarang, saya ingin kamu berhenti membantu Chu Beichen. Dan beralihlah untuk membantuku. Bicara tentang keuntungan. Apa yang kamu inginkan? Grup Su. 20% saham. 20%. Jika dihitung, itu lebih dari 200 miliar. Kamu terlalu serakah. Tuan Su setiap hari mengalami kerugian. Bagi grup Su, itu adalah kerugian yang tidak terukur. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Juga akan membantumu menyingkirkan grup Zhang dan grup Chu. Selain itu, saya melakukannya demi kepentingan putrimu. Hanya membantumu. 20% terlalu banyak. Aku hanya akan memberimu 10%. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apakah ada hal lain? Syaratmu. Saya setuju. Segera siapkan 1 perjanjian pengalihan saham. Sekarang juga perlu. Silakan. Katakan, apa yang harus aku lakukan agar bisa menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh konsorsium saya kali ini? Langkah pertama, mengembalikan kerugianmu sebesar 1.000 miliar. Menenangkan marahnya para pemegang saham. Lebih spesifik, saham Liva. Baru-baru ini sudah beberapa kali dilakukan pemisahan saham tinggi. Besok akan ada pemulihan hak. Harga transaksi tertinggi adalah 2.049,5 yuan. Sedangkan harga terendah sekarang adalah 5,54 yuan. Semoga Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nama saham Liva sangat besar. Saya tahu. Tapi bagaimana kamu tahu?
Besok akan ada pemulihan hak. Dan bagaimana kamu tahu dengan tepat? Akan berlipat ganda lebih dari 370 kali. Bahkan tepat hingga 1 sen. Metode sudah saya beritahu padamu. Mau pergi atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Siapkan mobil. Jadi kamu diizinkan menipuku. Juga tidak ada aturan yang melarangku untuk menipumu. Tuan C muncul dengan tiba-tiba. Segala sesuatu yang dia lakukan. Semuanya membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius super. Mengenai saham Liven, apakah itu benar-benar akurat? Jika itu ternyata palsu, saya tidak punya jalan mundur. Paman, ada masalah besar. Kakak, cepat lihat pasar saham. Saya tidak memanggil kalian ke sini. Jadi jangan ganggu saya. Kakak, kali ini adalah hal besar. Tuan C telah berinvestasi di saham Liven. Sebanyak 10 miliar. Sepertinya, hal tentang saham Liven itu nyata. Iya, kakak. Saham Liven akan dikoreksi besok. Akan melonjak hingga lebih dari 370 kali. Apa benar? Tuan telah menginvestasikan 10 miliar. Cukup untuk memverifikasi kebenaran. Halo, beritahu akuntan. Rapi semua dana grup. Investasikan semua di saham Liven. Bu, apakah kita harus ikut berinvestasi? Tentu saja kita harus berinvestasi. Informasi dari Tuan selalu akurat. Apalagi, dia sendiri juga menginvestasikan 10 miliar. Cepat, gabungkan semua dana. Investasikan semua di Liven. Baik, tunggu sampai kita mendapatkan keuntungan besar. Kemudian kita akan mencari pembalasan kepada si kecil yang imut ini. Bagaimana perkembangan tentang pengepungan konglomerat Su? Sudah sampai mana perkembangannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Ada saya di sini, istirahatlah dengan baik. Tuan muda, Su Jiangwo telah menginvestasikan 150 miliar. Su Nancy dan Chu Tianyo investasikan 50 miliar masing-masing. Menurut yang saya tahu, ini adalah semua dana yang dapat mereka cairkan. Itu sama dengan kamu menggunakan 10 miliar. Membiarkan mereka terjebak. Tuan muda, kamu terlalu hebat. Hanya keinginan manusia. Menguasai keinginan mereka. Itu sama dengan menguasai hidup dan mati mereka. Saatnya untuk menarik jaring. Hari ini saya mengadakan rapat dewan direksi ini. Ini untuk memberi penjelasan kepada semua orang. Krisis yang dihadapi kelompok usaha Su kali ini. Saya pasti bisa menangani dengan baik. Percaya semua orang sudah mengenal Tuan C. Sangat akrab. Dia sudah setuju untuk membantu saya. Beri saya sedikit waktu lagi. Saya pastikan bisa menangani dengan baik. Saya rasa belum tentu. Chu Beichen. Lama tidak bertemu. Bukankah juga tidak lama? Keluar dari sini. Ini adalah kelompok usaha Su. Bukan sembarang orang seperti kamu. Bisa duduk di sini. Kepala Su sangat marah. Sangat mengesankan. Belum menghitung hutangmu. Kamu yang datang menghampiri sendiri. Tapi sekarang aku malas untuk memperhatikanmu. Ku beri kamu satu kesempatan. Pergi saja sendiri. Masih bisa hidup 2 hari lagi. Maksud kepala keluarga Su. Ia ingin menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu. Baru mencari aku untuk menghitung hutang. Baiklah, Tuan muda akan lihat. Apa yang ingin kamu hitung padaku? Seseorang datang. Buang anak muda ini. Buang dia keluar. Apakah kalian semua tuli? Aku bilang. Buang anak muda ini. Buang dia keluar. Tuan muda. Terkejut? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Sekarang kamu seharusnya tidak penasaran. Apa yang aku lakukan? Yang harus kamu khawatirkan adalah saham yang kamu beli. Aku dengar akan segera jatuh. Tanpa Tuan C yang membantu secara diam-diam. Kamu hanya seorang yang tidak berguna. Apa hakmu untuk mengkritikku? Paman. Tidak baik. Kalian datang untuk apa? Ini adalah kantor. Keluar. Paman. Saham Li Feng baru saja jatuh. Uang yang kita investasikan. Semua sudah hilang sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa? Investasi Tuan C. Bukankah itu tidak akan salah? Tuan Su. Apakah kamu familiar? Kamu. Apakah kamu familiar? Kamu. Tuan Chu. Tidak mungkin, kamu hanya sampah. Bagaimana mungkin kamu adalah Tuan C? Chu Beichen. Dialah Tuan C yang terkenal itu. Tidak, dia hanyalah sampah. Tapi Tuan C masih investasi 10 miliar di Lifu. Bagaimana mungkin seorang sampah memiliki keberanian sebesar itu? Tuan Su, saya sudah menemukan Tuan C. Investasi 10 miliar dalam saham Lifu. Saluran dana adalah sebuah perusahaan kecil. Perusahaan kecil ini dikemas dengan sangat sempurna. Sulit untuk dibedakan. Sebenarnya milik konglomerat Chu. Saya sudah bilang ada yang aneh. Tuan C sepertinya sudah tahu. Seolah saya sedang ragu.
Segera berinvestasi 10 miliar. Ternyata semua ini adalah sebuah jebakan. Chu Beichen adalah Tuan C. Jadi dia terus-menerus mempermainkan kita. Ini tidak mungkin. Untuk menarik kalian masuk, saya harus melakukannya langkah demi langkah. Sangat sulit. Jadi, wilayah Amalongtan, investasi mobil energi baru, adalah kamu yang mempromosikan Tuan C. Membuat saya merasa, pikiran untuk merekrut talenta. Lalu kamu beraliansi dengan Sang Group, membuat subgrup saya terjebak dalam krisis. Membuat saya bergantung padamu. Segala sesuatu ini, semua ada dalam rencanamu. Oh ya, berjuang melawan rubah tua sepertimu. Saya harus bergerak hati-hati. Kamu benar-benar makhluk yang mengerikan. Terima kasih. Saya mengakui bahwa kamu sangat hebat. Saya bahkan ingin bertepuk tangan dengan kagum. Berani-beraninya menghabiskan 10 miliar untuk menarik saya ke dalam. Tapi kamu masih terlalu lemah. Kamu hanya membuat saya rugi. Sejumlah uang yang besar. Tapi saya memiliki subgrup. Asal kamu memberi saya waktu untuk beristirahat, saya akan pulih tetap saja. Segala sesuatu yang kamu lakukan tetap sia-sia. Kamu tidak bisa mengalahkan saya. Sebagai ketua subgrup, menggunakan dana publik untuk bermain saham. Rugi total. Apakah kamu pikir para pemegang saham setuju? Itu juga urusan subgrup saya. Apa hubungannya denganmu? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu percaya atau tidak? Aku bisa menjatuhkanmu dari posisimu. Membuangnya. Chu Beichen, apakah kamu terlalu bangga sekarang? Apakah otakmu sudah rusak? Apa hakmu untuk memecatku? Saya tidak berhak. Lalu bagaimana jika aku menambahkan pemegang saham terbesar ke-9? Dan juga pemegang saham terbesar ke-8? Bagaimana jika aku menambahkan semua orang? Kalian semua ngapain? Semua duduk. Aku bilang duduk. Tidak mendengar, kan? Hei, para pemegang saham. Aku punya urusan pribadi yang harus diurus. Mohon izin untuk memberikan jalan sejenak. Ini adalah tuan muda. Kalian semua ngapain? Akulah ketua Yayasan Su. Kembali semua. Jangan terlalu bangga. Apakah kamu pikir hanya dengan menarik beberapa pemegang saham itu akan berguna? Aku memiliki Yayasan Su. Dengan 60% saham. Memiliki kekuasaan kontrol yang mutlak. Kepala keluarga Su. Ingatkah kamu bahwa kamu memberikan kepada Tuan C, yang adalah 20% milikku? Tak terduga. Aku, Su Jiangwo, telah berkuasa seumur hidup. Dan suatu hari, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil. Pada saat itu, seandainya aku tidak membunuh ibumu, bergabung denganmu, seluruh Jinling, seluruh dunia adalah milik kita. Saat kau membunuh ibuku, seharusnya berpikir, apa akibatnya untuk dirimu sendiri? Chu Beichen, apa yang kau rencanakan lagi? Paman akan membunuh ibumu. Kenapa tidak membunuh orang lain? Apakah itu karena ibumu ada masalah? Sekarang kau sudah membalas dendam. Jangan berlebihan. Berlutut dan minta maaf. Ada apa? Kau lagi-lagi mengancamku dengan pistol air murahan. Kau menganggap aku sebagai... Tianyo, kaki saya. Ibu, tolong selamatkan aku. Beichen, semua kesalahan, sepenuhnya salahku. Biarkan anakku pergi. Bagaimana kalau aku jadi anjing peliharaanmu? Ibu, kita tidak perlu memohon padanya. Chu Beichen, kau hanyalah seorang. Tianyo, Tianyo. Ibu yang menyakitimu. Chu Beichen, kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Jangan. Merokok sebelum pergi tidak masalah kan? Benar-benar. Hari yang tepat untuk menutup mata. Mulai hari ini, grup Su sekarang berganti nama menjadi Chu. Selamat kepada Ketua Dewan. Sudah keluar. Tuan muda. Beichen, kamu melakukannya dengan sangat baik. Ayah bangga padamu. Iya, dari awal sudah merencanakan. Sampai akhir. Mengalahkan Su Jiangwo. Ini langkah demi langkah. Seperti sentuhan tangan Tuhan. Saya sangat mengagumi. Ayah, Paman. Terima kasih atas bantuan kalian. Ya, kenapa masih memanggil Paman? Ayah, selamat kepada Tuan muda. Akhirnya selesai. Rencana balas dendamu. Grup Su.
sekarang juga milik keluarga Chu. Kemudian kamu juga menantu keluarga Zhang. Di masa depan, perusahaan Zhang juga milikmu. Selamat kepada Tuan Muda, menjadi penguasa besar pertama di Jinling. Bei Chen, kamu tahu, saya paling bangga, yaitu fakta bahwa kamu adalah tunanganku. Balas dendam ini juga melelahkanmu. Tidak melelahkan. Selama itu untukmu, tidak melelahkan. Ada apa denganmu? Saya sangat minta maaf, karena ayahku membuatmu kehilangan ibumu sejak kecil. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Sungguh,